Bab 121, Tes Pendaftaran, Bagian 1. Nama, bereinkarnasi dengan sistem terkuat penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Di alun-alun, di samping danau yang terletak di sisi timur ibu kota, terlihat kerumunan anak laki-laki dan perempuan. Mereka adalah calon mahasiswa Royal Academy dan mereka dengan sabar menunggu proses pendaftaran dimulai. William benar-benar menonjol dari kerumunan karena ia menunggangi seekor kambing Amorian setinggi 1,5 meter. Hampir semua orang di dekatnya menatapnya dengan berbagai ekspresi. Meskipun William mengenakan pakaian sederhana, sikap dan ketampanannya membuatnya tidak enak dipandang oleh anak laki-laki dan manis dipandang oleh anak perempuan. William adalah seseorang yang suka diperhatikan, jadi ia berusaha untuk memanfaatkannya sebaik mungkin. Ia melambaikan tangan, tersenyum, dan mengedipkan mata pada gadis-gadis cantik yang menatapnya dengan mata berbinar. Bagaimana dengan anak laki-laki? Ia mengabaikan mereka sepenuhnya yang membuat para lelaki malang itu mengumpatnya dalam hati. Hah, gelombang pamer banget, Ian mencibir dari tempatnya berdiri. Kupikir William akan merasa canggung, tetapi tampaknya ia menikmati perhatian dari gadis-gadis cantik, Ishak menyeringai. Sebaiknya dia mencoba bersikap rendah hati, gerutu ST sambil menyipitkan matanya. Jika terus seperti ini, dia akan benar-benar terasing jika diterima di akademi. Ketiga anak itu memperhatikan William dari kereta yang diparkir tidak jauh dari alun-alun. Ketiganya telah mendaftar di akademi kerajaan. Karena keadaan khusus ST, dia dan kedua temannya diizinkan untuk melewati ujian bagi siswa baru dan diizinkan untuk mendaftar langsung. Setiap tahun, ribuan anak-anak dan remaja akan berkumpul di alun-alun ini untuk mengikuti proses seleksi akademi kerajaan. Hanya mereka yang memiliki kualifikasi tertentu yang akan diterima di Akademi Kerajaan Helan. Ketika matahari hampir mencapai puncaknya, seorang pria parubaya mengenakan jubah ungu terbang di atas kerumunan dan membuat pengumuman. Semuanya, terima kasih sudah datang. Ujian pertama Akademi Kerajaan akan segera dimulai. Pria parubaya itu mengumumkan. Ujian pertama sederhana. Yang perlu kalian lakukan hanyalah menyeberangi jembatan Iron Wheel dan kalian akan diizinkan untuk mengikuti ujian berikutnya. Mereka yang gagal akan secara otomatis didiskualifikasi dari pendaftaran di akademi tahun ajaran ini. Seolah menunggu dia menyelesaikan pengumumannya, sebuah jembatan megah mulai muncul secara ajaib dari sisi lain danau. Ujungnya melengkung ke atas dan memanjang ke arah alun-alun. Ketika jembatan telah terbentuk sepenuhnya, pria parubaya itu mengangkat tangannya dan mengumumkan dimulainya ujian pertama. Semua orang yang berencana untuk mendaftar di akademi bergegas menuju jembatan. William menatap kerumunan, tetapi dia tampaknya tidak terburu-buru untuk berpartisipasi. Dia berencana melakukan pengamatan terlebih dahulu untuk melihat tantangan apa yang diberikan jembatan itu kepada mereka yang berani menantangnya. Kelompok pertama anak-anak berhasil berjalan menaiki seperempat jembatan, sebelum mereka mulai melambat. Seolah-olah ada tekanan kuat yang menekan bahu mereka sehingga setiap langkah tampak seperti tugas yang sangat berat. Tentu saja, ada yang mengabaikan tekanan ini dan berjalan dengan langkah yang seimbang. Setelah menunggu selama 5 menit, lebih dari separuh penantang tidak dapat bergerak maju. Beberapa dari mereka berkeringat deras, sementara yang lain menggertakkan gigi. Mereka semua berusaha sekuat tenaga untuk bertahan, tetapi beberapa dari mereka sudah mencapai batas mereka. Anak-anak yang sudah kehilangan kekuatan dan tekad mereka, secara otomatis diteleportasi kembali ke alun-alun. William memperhatikan beberapa dari mereka. Berlutut di tanah, terengah-engah. Beberapa yang lain mulai menangis, dan itu membuat suasana menjadi sangat menyedihkan. William mendesah dan membelai leher Mama Ellanya. Mama, ayo pergi. Meyeh. Ella berjalan menuju jembatan dengan langkah yang seimbang. Pria parubaya, yang merupakan penguji saat ini, menatap William dengan ekspresi geli. Ini bukan pertama kalinya dia melihat seseorang menggunakan binatang roh untuk menantang ujian pertama, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat kambing Amorian domestik menerima tantangan dari tuannya. Tidak ada aturan yang mengatakan bahwa binatang roh, atau bentuk binatang lainnya, tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam ujian. Ella melangkah ke jembatan dengan percaya diri. Setiap langkah dilakukan dengan kecepatan yang sama. William dan dia tidak terburu-buru. Keduanya memperhatikan anak-anak yang ada di depan mereka. Jumlah siswa potensial yang berhasil mencapai titik tengah telah berkurang sekali lagi. Kali ini, kurang dari 100 yang mampu maju. Segera, William dan Ella melewati titik tengah ujian.
William mulai merasakan sejumlah tekanan menekannya, tetapi itu bukan masalah besar. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan siksaan yang telah dia alami di bawah tangan tuannya, Selin, untuk meningkatkan ketahanannya terhadap kutukan dan racun. Anak-anak yang berjuang mengangkat kepala mereka untuk melihat William yang mendapatkannya dengan mudah. Beberapa dari mereka merasa iri, sementara yang lain berpikir bahwa itu tidak adil. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa William dan Ella menanggung tekanan 2 kali lipat lebih besar daripada yang dialami anak-anak ini. Alasannya, efek dari ujian akan bertambah jika seseorang menggunakan tunggangan untuk membantu mereka melewatinya. Ini adalah rahasia yang hanya diketahui oleh para penguji dari Royal Academy. Pria parubaya itu menganggukkan kepalanya sebagai tanda penghargaan saat matanya mengamati William. Sepertinya kita mendapat beberapa permata mentah tahun ini, pikir penguji itu. Saya berdoa agar mereka semua berhasil melewati ujian terakhir. Ketika Ella akhirnya melangkah ke seberang danau, ujian pun berakhir. William adalah orang terakhir yang ikut serta dalam ujian tersebut, jadi wajar saja, saat ia menyelesaikannya, ujian pun berakhir. Pertama-tama, izinkan saya mengucapkan selamat kepada kalian semua, kata pria parubaya itu sambil tersenyum. Dari ribuan orang yang datang tahun ini, hanya 50 yang berhasil menyelesaikan ujian pertama. Namun, izinkan saya mengingatkan kalian semua bahwa ini baru permulaan. Kalian masih harus menyelesaikan 4 ujian lagi sebelum kalian memenuhi syarat untuk mendaftar di Royal Academy. Pria parubaya itu melambaikan tangannya dan semua siswa melayang di udara. Sekarang saya akan membawa kalian semua ke tempat ujian kedua. Penguji itu tidak mengatakan apa-apa lagi dan terbang ke arah timur. Para siswa terbang di belakangnya dan masing-masing dari mereka memiliki ekspresi yang tegas di wajah mereka. Segera, mereka terbang di atas hutan yang terletak di luar kota. Setelah 5 menit terbang, pria parubaya itu mendarat di sebuah lahan terbuka kecil di dekat pusat hutan. Ketika kaki semua orang sudah menjejak tanah dengan aman, pria parubaya itu menunjuk ke sebuah bendera yang berkibar di kejauhan. Ujian kalian berikutnya adalah mencapai bendera itu dalam waktu 4 jam, sang penguji menjelaskan. Ketahuilah bahwa hutan ini dihuni oleh binatang roh dan mereka akan menyerang kalian jika kalian bertemu dengan mereka. Ujian kedua adalah tentang kemampuan untuk mencapai tujuan meskipun menghadapi kesulitan. Pria parubaya itu menyerahkan kristal ungu kepada anak-anak yang mengikuti ujian. Jika kalian ingin menyerah, remukkan saja kristal di tangan kalian. Staf sekolah akan segera datang menyelamatkan kalian, kata sang penguji. Kalian hanya punya satu kehidupan, jadi pastikan kalian menghargainya dengan baik. Mari kita bertemu lagi di garis akhir. Setelah itu, sang penguji membiarkan anak-anak berjuang sendiri. Seorang anak laki-laki mendengus dan berjalan ke arah bendera dengan percaya diri. Dari bahasa tubuhnya saja, orang bisa tahu bahwa dia tidak takut pada binatang roh yang mengintai di hutan. William, di sisi lain, menyipitkan matanya. Sebagai seseorang yang pernah berhadapan dengan Centennial dan Millennial Beast, dia cukup sensitif ketika berhadapan dengan kehadiran yang kuat. Ada makhluk di hutan yang sedang melihat mereka dari kejauhan. William tidak bisa melihatnya, tetapi dia bisa tahu bahwa makhluk itu sangat kuat. Yang membingungkan anak laki-laki berambut merah itu adalah bahwa Beast sengaja membuat kehadirannya diketahui, alih-alih menyembunyikannya. Namun, hanya mereka yang memiliki indera yang sangat tajam, atau mereka yang telah mengalami pertempuran hidup dan mati yang akan mampu melihatnya. Mama Ella, kita harus menjauh darinya, kata William dengan suara yang hanya bisa didengar oleh Ella. Meyeh, Ella menganggukkan kepalanya tanda setuju. Kambing Amorian berjalan ke sisi lain hutan. Rute yang dipilih William bukanlah rute yang akan membawa mereka langsung ke bendera. Sebaliknya, ia bermaksud mengambil jalan memutar untuk menghindari kehadiran kuat yang menunggu di sepanjang rute terpendek menuju tujuan mereka. Ujian yang bodoh sekali, kata seorang pemuda berambut coklat pendek dan bermata hijau sambil berjalan ke arah bendera di kejauhan. Dialah yang memilih rute terpendek di antara para peserta. Selama ujian pertama, dialah yang pertama tiba di seberang danau. Karena itu, kepercayaan dirinya berada di puncak dan dia pikir dialah yang terbaik di antara kelompok peserta ujian terbaru yang ingin mendaftar di Akademi Kerajaan. Tiba-tiba, seekor binatang roh berjenis babi hutan muncul entah dari mana dan menyerangnya. Dasar ikan kecil, anak laki-laki itu mencibir sambil mengangkat tangan kanannya, mengarahkannya ke babi hutan itu. Boulder Smash.
Sebuah batu besar yang setidaknya berukuran 1 meter, melesat keluar dari tangan anak laki-laki itu dan menghantam kepala babi hutan yang menyerang dengan suara keras. Babi hutan itu menjerit kesakitan, tetapi anak laki-laki itu tidak kalah telak. Setelah mendapat serangan telak, dia memanggil pedang di tangannya dan berlari ke arah babi hutan itu. Menyalurkan sihirnya ke pedang, bocah itu melancarkan serangan lebar dengan maksud membelah babi hutan itu menjadi 2. Merasa bahwa kematian sudah di depan mata, babi hutan itu mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mencoba dan menopang dirinya sendiri, tetapi sudah terlambat. Dengan serangan yang cukup kuat untuk menghancurkan batu-batu besar, pedang di tangan bocah itu memotong kepala babi hutan itu dari tubuhnya, meninggalkan hujan darah di belakangnya. Cek, bahkan bukan tantangan, bocah itu menggertakkan giginya sambil terus berjalan di sepanjang jalan yang telah dipilihnya. Yang tidak diketahui bocah itu adalah ada sesuatu yang mengawasinya dari kedalaman hutan. Makhluk iblis dengan 1 mata di dahinya menatap bocah itu dengan jijik. Meskipun hanya memiliki 1 mata, ia telah melihat semua yang telah terjadi dengan sangat jelas. Setelah melihat kemampuan bocah itu, makhluk itu memastikan bahwa mangsanya hanyalah seekor domba kecil yang berjalan langsung ke sarang serigala. Ia menjilat bibirnya dengan penuh harap sementara matanya bersinar dengan keserakahan. Ia menantikan daging segar nan lezat yang akan disantapnya untuk makan siang. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Mama, apakah Mama merasakannya? Tanya William. Meyeh, makhluk yang sangat menyeramkan. William mengerutkan kening. Meyeh, petik 2, setidaknya kelas B dalam peringkat ancaman. Meyeh, kedengarannya menyebalkan. William mendesah. Ella kemudian berhenti berjalan dan menoleh ke belakang untuk melihat William. Petik 2 titik titik titik. Meyeh, petik 2 titik titik titik. Mama yakin. Meyeh. William menggaruk kepalanya, tetapi pada akhirnya, ia tetap tersenyum dan membelai leher Ella. Sesuai keinginan Mama. Meyeh. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Beberapa siswa membentuk kelompok untuk menyelesaikan ujian bersama. Mereka tahu bahwa hutan adalah tempat yang berbahaya dan kekuatan terletak pada jumlah orang. Salah satu kelompok ini memutuskan untuk mengikuti anak laki-laki berambut coklat gelap itu dan menuju rute terpendek menuju tujuan mereka. Sepanjang jalan, mereka juga bertemu dengan beberapa binatang roh, tetapi semua tingkatan mereka cukup rendah. Ancaman terkuat yang menghalangi jalan mereka adalah selusin tikus raksasa yang dikenal sebagai makhluk teritorial. Sebagai peserta ujian yang berani mendaftar di Akademi Kerajaan, dan berhasil menyelesaikan ujian pertama, anak-anak ini bukanlah orang yang mudah menyerah. Setelah pertempuran yang mengerikan itu berakhir, kelompok itu beristirahat sejenak untuk mengatur napas. Namun, pada saat itulah mereka mendengar beberapa suara lolongan di kejauhan. Tampaknya aroma darah telah menarik perhatian para serigala yang merupakan penduduk asli hutan itu. Serigala hutan, seorang gadis berteriak sambil buru-buru mengangkat tongkatnya. Anak-anak lain menggertakkan gigi karena frustrasi dan berkumpul kepadanya. Dia adalah pemimpin terpilih kelompok itu dan mereka berjanji untuk mendengarkan perintahnya. Penyihir angin segera meminta mereka untuk memulai formasi pertempuran mereka. Jajaran kelompok ini cukup mengesankan. Mereka memiliki seorang penyihir angin, seorang pendeta, 2 orang pendekar pedang, dan 2 orang pemanah. Itu adalah susunan standar kelompok saat membersihkan ruang bawah tanah. Sayangnya, mereka tidak hanya berhadapan dengan 1 atau 2 serigala hutan, mereka berhadapan dengan kawanan yang terdiri dari 30 individu. Serigala hutan juga makhluk kelas D, tetapi itu hanya mengukur kekuatan masing-masing. Mereka jauh lebih mengancam saat bertarung dengan kawanan mereka. Anak-anak melawan dengan sekuat tenaga, tetapi segera, mereka dikalahkan oleh jumlah mereka yang sangat banyak. Yang pertama tumbang adalah si penyihir. Meskipun tidak secerdas manusia, para serigala mengerti siapa di antara kelompok anak-anak yang memiliki ancaman terbesar. Untuk mencegah pihak mereka menderita kerugian, serigala alfa dalam kelompok memerintahkan 5 serigala untuk menerobos formasi dan berhadapan dengan penyihir itu. Tidak, jangan bunuh aku, teriak penyihir angin saat seekor serigala menerjangnya. Serigala itu memamerkan taringnya di udara dengan maksud menggigit leher gadis itu hingga putus. Pada saat hidup dan mati ini, penyihir angin mendengar siulan angin. Tiba-tiba muncul anak panah baja dan mengenai leher serigala itu. Serigala yang hendak mengakhiri hidup gadis itu pun jatuh di sampingnya, masih hidup, tetapi tidak bisa menggerakkan tubuhnya.
Sementara sang penyihir masih mencoba memahami apa yang terjadi, suara siulan lain bergema di dalam hutan. Semua serigala yang ingin membunuh anak-anak itu jatuh ke tanah dengan anak panah baja menancap di leher mereka. Serigala alfa langsung melolong dan memberi perintah untuk mundur. Meskipun serigala lainnya enggan pergi, mereka tidak punya pilihan selain menuruti pemimpin mereka. Kembali, sebuah suara lembut berkata selembut angin sepoi-sepoi. Semua anak panah yang menusuk serigala melayang di udara dan terbang ke arah tertentu. William, yang berdiri di dahan pohon, mengumpulkan anak panahnya dan turun dari pohon. Mereka sekarang aman, Mama, William melaporkan. Meyeh, Ella menjilati sisi wajah William seolah memujinya atas pekerjaan yang dilakukan dengan baik. Setelah momen singkat keakraban keluarga itu, William menaiki punggung Ella dan meninggalkan tempat kejadian. Ibunya memintanya untuk mencegah anak-anak meninggal di hutan. Meskipun itu adalah tugas yang berat, William memutuskan untuk mengabulkan permintaannya. Ini adalah kelompok keempat yang telah mereka selamatkan, dan mereka masih perlu menyelamatkan lebih banyak lagi. Kepekaan Ella lebih tinggi daripada William, jadi dia dapat dengan mudah merasakan di mana anak-anak berada di hutan. Saat pasangan ibu dan anak itu sibuk mencegah hilangnya nyawa di hutan, beberapa sosok tersembunyi memperhatikan mereka dengan penuh minat. Gran, bahkan jika anak ini gagal dalam ujian, aku akan menerimanya. Seorang pria dengan busur yang diikatkan di punggungnya menatap William seolah-olah dia adalah gadis rumah bordil tercantik yang pernah dilihatnya seumur hidupnya. Sayang sekali dia tidak memiliki sehelai pun kekuatan sihir di dalam tubuhnya, seorang wanita yang memegang tongkat mendesah. Jika bukan karena fakta ini, aku akan melawanmu untuknya. Hahaha, kenapa kalian berdua berdebat? Seorang pria yang tingginya 2 meter menegur rekan-rekannya. Bahkan jika kalian menginginkannya, kalian tetap harus menunggu sampai dia lulus ujian. Selain itu, Andy, kalian tidak diperbolehkan menggunakan pintu belakang untuk membawa kandidat yang gagal ke dalam Royal Academy. Aturan adalah aturan. Cek, Andy, pria dengan busur di punggungnya, mendecak lidahnya dengan kesal. Gran, tidak bisakah kau membuat pengecualian? Aku sangat menyukai anak laki-laki ini. Tidak berarti tidak, Gran menolak dengan tegas. Apa kau masih anak-anak? Aku bukan ibumu jadi aku tidak akan memanjakanmu. Tunggu saja sebentar, hidangan utama akan segera tiba. Aku ingin melihat bagaimana anak berambut coklat itu menghadapi salah satu penguasa hutan ini. Lila, anak laki-laki berambut coklat itu adalah pendekar pedang ajaib. Andy melirik rekannya. Kenapa kau tidak memberinya perhatian khusus? Dilihat dari kemampuannya, dia cukup baik untuk seorang pendekar pedang ajaib. Itu tangkapan yang bagus, bukan? Tangkapan yang bagus. Layla menyibakkan rambutnya ke samping. Apakah pendekar pedang ajaib itu bagus? Oh, ya ampun, aku sudah muak dengan bangsawan yang sombong dan angkuh yang hanya tahu cara menggunakan kekuatan dan pengaruh mereka untuk menindas gadis-gadis cantik biasa yang tidak bisa melawan. Ah, jangan lupa bahwa mereka juga menindas bangsawan lain yang pangkatnya lebih rendah dari mereka, Andy mengoreksinya. Itu juga, inilah mengapa aku membenci bangsawan. Layla mendengus. Mereka semua bisa menyerah dan mati saja, tak peduli apapun. Kau seharusnya tidak meminta pendapat penyihir anti bangsawan itu, komentar Gran. Seolah kau tidak tahu bahwa Layla membenci anak-anak bangsawan sampai ke tulang. Meskipun Gran mengatakan itu, ia ingin melihat seberapa jauh pendekar pedang ajaib itu akan melawan salah satu penguasa hutan. Ayo pergi, aku ingin duduk di kursi paling depan saat kita menonton pertunjukan itu, perintah Gran dan mereka bertiga menuju ke pendekar pedang ajaib itu, yang akan berhadapan dengan salah satu makhluk paling cerdas yang menguasai hutan, Meyeh. Makhluk iblis itu mulai bergerak. Meyeh, bisakah kita membunuhnya, Mama? Ella merenung sejenak sebelum menggelengkan kepalanya dengan tegas. Meskipun mengalahkan monster yang memiliki ancaman level B bukanlah hal yang mustahil bagi mereka berdua, membunuhnya adalah hal yang lain. Jika bentuk War Ibex milik Ella dinilai, dia akan berada pada tahap awal. Kelas C. Jika William ditambahkan ke dalam persamaan, maka kekuatan tempur gabungan mereka dapat mencapai tahap puncak kelas C. Meski begitu, setiap tingkatan dipisahkan oleh 10 level. Ella dan William tidak yakin bahwa mereka akan mampu membunuh monster yang tampaknya berada di peringkat tengah kelas B. Tentu saja, jika William masih memiliki kekuatan sihirnya maka itu akan menjadi cerita yang berbeda. Sayangnya,
dia tidak dapat menggunakan keahliannya yang bergantung pada mana saat ini. Haruskah kita menggunakan rencana C? Tanya William. Meyeh, dimengerti. Ayo, Mama. Meyeh. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Chandler, si bocah berambut coklat, menghentikan langkahnya karena ia merasa ada yang tidak beres. Ia baru saja memasuki sebuah lahan terbuka ketika tiba-tiba, semua suara di hutan menghilang. Ia tidak dapat mendengar teriakan binatang buas atau kicauan burung. Bahkan suara serangga yang samar pun menghilang. Chandler memanggil pedangnya dan meningkatkan kewaspadaannya. Ia dilatih sebagai seorang prajurit sejak usia dini dan ia dapat merasakan bahwa ada sesuatu yang sangat salah dengan situasinya saat ini. Binatang iblis yang telah mengamati Chandler berjalan melintasi lantai hutan dengan langkah-langkah yang sunyi. Sebagai salah satu penguasa hutan, makhluk-makhluk itu cukup mengenal aura dan baunya. Karena itu, mereka semua melarikan diri demi keselamatan, meninggalkan lahan terbuka itu tanpa kehidupan. Dengan senyum yang menyeramkan, ia memutuskan untuk mengambil inisiatif dan menyerang si bocah berambut coklat. Gerakannya sangat cepat, namun, indera Chandler yang tajam mampu merasakan kedatangannya. Boulder Crash. Chandler segera menembakkan batu ajaib ke arah yang menurutnya merupakan asal ancaman. Pada saat itulah naluri anak laki-laki itu berteriak padanya untuk memblokir serangan dari atas. Kubah bumi. Chandler buru-buru memanggil kubah batu padat untuk melindunginya dari penyerangnya. Binatang iblis itu menamparkan kubah bumi yang meledak menjadi bongkahan batu, memperlihatkan anak laki-laki yang bersembunyi di tengahnya. Chandler menatap binatang iblis yang bertubuh humanoid, berkaki kuda, dan berkepala anjing dengan gigi setajam silet. Ciri mencolok lainnya adalah mata ungu tunggal di dahinya. Cilukba, aku melihatmu, kata binatang iblis itu dengan senyum jahat di wajah buasnya. Sudah lama sejak terakhir kali aku memakan daging pendekar pedang sihir muda. Tubuh Chandler bergetar tak terkendali karena dalam percakapan singkat itu, ia menyadari bahwa monster itu beberapa tingkat lebih kuat darinya. Apa kau? Tanya Chandler sambil mengangkat pedang di tangannya dengan tangan gemetar. Aku, seorang penikmat daging manusia, jawab monster iblis itu dengan ekspresi geli. Sekarang, maukah kau membiarkanku memakanmu? Atau haruskah aku, melunakkanmu terlebih dahulu untuk mengeluarkan rasa dagingmu? Apapun itu tidak masalah bagiku. Monster. Chandler menjerit sambil menggunakan keterampilan terkuat di gudang senjatanya. Serangan batu. Sebuah batu besar setinggi 3 meter muncul di atas kepala Chandler. Anak laki-laki itu kemudian menekan tangannya di atas batu besar itu dan melemparkannya ke arah monster iblis yang sedang menatapnya dengan geli. Monster iblis itu melompat ke samping untuk menghindari mantra itu. Ia tidak terburu-buru untuk membunuh Chandler. Sebaliknya, ia ingin bermain dengannya sampai anak laki-laki itu putus asa. Humanoid seperti anjing itu memiliki hobi yang sangat gila saat berhadapan dengan mangsanya. Ia akan memakan targetnya, satu anggota tubuh pada satu waktu, sambil menjaga korbannya tetap hidup. Dengan begitu, ia akan dapat merasakan rasa takut korbannya, dan pikiran negatif lainnya. Bagi makhluk iblis itu, perasaan negatif ini seperti bumbu yang membuat makanannya lebih lezat. Hanya ketika targetnya telah kehilangan semua harapan, ia akan memberikan coupe de grace-nya dan mengakhiri penderitaannya. Setelah menggunakan jurus terkuatnya, Chandler merasa tubuhnya menjadi seberat timah. Boulder Assault adalah jurus yang tidak dapat ia gunakan terlalu sering karena itu memberi tekanan berat pada tubuhnya. Dome of Earth runtuh saat Chandler melarikan diri dari tempat kejadian. Binatang iblis itu terkekeh dan memutuskan untuk menikmati permainan kejar-kejaran ini dengan mangsanya yang berharga. Ia melompat ke dahan pohon sambil melemparkan bola-bola sihir hitam ke arah Chandler. Tolong! Teriak Chandler. Siapapun, seseorang tolong aku. Chandler terhuyung saat salah satu bola menghantam bagian belakang kakinya. Ia kemudian jatuh dan berguling di tanah karena momentum. Hanya itu. Makhluk iblis itu menggoda saat mendarat beberapa meter dari Chandler. Ayo lanjutkan permainan kejar-kejaran ini. Karena aku sedang ingin, aku akan memberimu waktu 2 menit untuk melarikan diri. Selama waktu itu, aku tidak akan bergerak dari lokasi ini. Namun, begitu batas waktu habis, aku akan memburumu. Sebelum aku lupa, yang mana lengan dominanmu? Aku tidak ingin memakannya secara tidak sengaja dan membuat permainan kucing-kucingan ini membosankan. Sialan kau. Chandler berjuang untuk menopang dirinya dari tanah.
Aku putra Earl Edgard dari Durin Court. Kau tidak bisa membunuhku. Keluargaku akan memburumu. Ya ampun, anak bangsawan, binatang iblis itu menjilat bibirnya. Sudah lama sejak aku memakan seorang bangsawan. Kalian semua memiliki selera yang sangat lezat. Itu pasti karena didikan bangsawan. Mampu memakan makanan lezat dan menikmati sumber daya untuk diolah membuat tubuh kalian sangat lezat. Aku tidak sabar untuk mencicipinya. Kau tidak bisa membunuhku. Apa yang kau inginkan? Uang, wanita, aku bisa memberikannya padamu. Biarkan aku pergi. Uang, aku tidak butuh mata uang manusiamu. Bagaimana dengan wanita? Meskipun daging wanita itu luar biasa, itu tetap tidak dapat dibandingkan dengan daging bergizi dari bangsawan sepertimu. Terima kasih atas tawaranmu, tetapi aku akan dengan rendah hati menolaknya. Ngomong-ngomong, kau punya waktu 1 menit 30 detik tersisa. Lebih baik cepat dan lari, bocah kecil. Gigi Chandler bergemeretak saat ia mencoba melawan rasa takut yang perlahan menguasai tubuhnya. Meskipun ia ingin melarikan diri, tubuhnya tidak bisa bergerak. Seolah-olah dia telah dilumpuhkan oleh makhluk iblis di depannya. Ada apa? Waktumu hanya tersisa 1 menit, binatang iblis itu mengingatkannya dengan ramah. Jika kau tidak lari sekarang, aku akan makan siang lebih awal. Bergerak, 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 tolong bergerak. Chandler berteriak dalam hati sambil memaksakan tubuhnya untuk berlari. Setelah memaksakan diri, kakinya akhirnya bergerak. Dia kemudian berlari sekuat tenaga menuju bendera yang berkibar di kejauhan. Menurut perkiraannya, bendera itu hanya berjarak 1000 meter. Jika dia bisa sampai di sana, dia akan aman. Bagus sekali, nak. Makhluk iblis itu menepuk tangannya sambil tersenyum. Larilah secepat yang kau bisa. Binatang iblis itu berdiri di tempat dan dengan santai menghitung waktu sebelum dia mulai mengejar Chandler. Binatang iblis itu ingin anak laki-laki itu mati-matian berpegang teguh pada harapan. Ketika anak laki-laki itu berpikir bahwa dia memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, saat itulah binatang iblis itu akan muncul dan mencabik salah satu anggota tubuhnya. Dengan begitu, kenikmatan berburunya akan bertahan sedikit lebih lama. Tak lama kemudian, masa tenggang yang diberikannya kepada Chandler telah berlalu. Makhluk itu bahkan memperpanjangnya selama 20 detik untuk memastikan bahwa anak itu memiliki waktu yang baik sebelum mengejarnya. Waktu habis, teriak binatang iblis itu. Siap atau tidak, aku datang. Binatang iblis itu hendak melanjutkan permainannya ketika tiba-tiba ia mendengar suara siulan udara di kejauhan. Makhluk itu bergoyang pelan ke samping saat anak panah baja melintas beberapa inci dari lehernya. Beberapa suara siulan lagi terdengar saat setengah lusin anak panah melesat ke arahnya. Binatang iblis itu bergerak seolah-olah sedang menari. Anak panah itu melewati sisi tubuhnya tanpa membahayakan dan menancap di pepohonan yang mengelilingi tempat terbuka itu. Hoh! Dan siapakah tamu kecil ini? Tanya si monster iblis sambil menyeringai. Kau datang di waktu yang tepat, aku merasa sedikit bosan mengejar bocah pengecut. Pendatang baru itu mengenakan jubah berkerudung, tetapi binatang iblis itu tahu bahwa dia adalah salah satu anak yang baru saja memasuki hutan itu. Aku tidak menginginkan kekuasaan, tetapi mamaku tidak ingin orang yang tidak bersalah menderita, kata bocah berkerudung itu lembut. Penguasa hutan, Soglaf, apakah Anda bersedia membiarkan semua anak itu tidak terluka? Senyum di wajah binatang iblis itu memudar dan digantikan oleh keterkejutan yang tulus. Anda mengenal saya, tetapi saya tidak tahu siapa Anda. Bukankah tidak sopan memanggil nama saya tanpa memperkenalkan diri terlebih dahulu? Maaf, Yang Mulia. Bocah berkerudung itu mengetukkan anak panah ke busurnya sebelum memperkenalkan dirinya. Kata Wes, hanya kesempurnaanku. Bocah berkerudung itu mengumumkan, saya salah satu gembala dari Lon, William von Ainsworth, seorang gembala. Soglaf, salah satu penguasa hutan, menopang dagunya dengan jari-jarinya sambil menilai anak laki-laki di depannya. Ironisnya, aku belum pernah memakan seorang gembala seumur hidupku. Kurasa memakanmu akan lebih memuaskan daripada memakan anak bangsawan pengecut itu. William tidak mengatakan apapun saat dia mengarahkan busurnya ke binatang iblis di depannya. Dia telah menggunakan keterampilan penilaiannya sebelumnya dan berhasil mempelajari lebih banyak tentang musuhnya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Soglaf, makhluk iblis. Tingkat ancaman B, menengah. Dapat ditambahkan kekawanan. Tingkat keberhasilan, 2%. Binatang iblis yang memiliki tubuh humanoid dengan kaki kuda,
dan kepala anjing. Mata tunggal di dahinya memungkinkannya untuk melihat melalui ilusi. Binatang iblis ini juga dapat melihat dengan sangat baik di malam hari dan di tempat-tempat gelap. Bertentangan dengan penampilannya, ia memiliki kekuatan manusia super yang dapat menghancurkan batu-batu besar dengan satu pukulan. Unggul dalam kecepatan, kelicikan, dan sihir hitam. Lemah terhadap sihir suci. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Catatan penulis, Anda dapat membaca namanya sebagai pisoglaf atau pisoglaf. Menengah yang Anda lihat dalam deskripsi tingkat ancamannya berarti ia berada di tahap tengah dari peringkat B. Tingkatan binatang buas akan diberikan klasifikasi rendah, sedang, dan tinggi. Setelah sistem menerima peningkatan selama ujian keberanian, ia telah membuka salah satu fiturnya yang lain pengelolaan kawanan. Itu adalah salah satu hak istimewa rahasia dari kelas pekerjaan gembala. Itu memungkinkan William untuk menambahkan makhluk, tipe kawanan, ke dalam kawanannya sendiri untuk meningkatkan ukurannya. Saat ini, batas ukuran kawanan William adalah 50. Catatan penulis, anjing dan kawanan berjalan beriringan. Karena Psoglaf adalah makhluk iblis dengan ciri-ciri anjing dan kuda, sistem menentukan bahwa ia dapat ditambahkan sebagai anggota potensial kawanan William. Namun, setelah ia menaikkan kelas pekerjaan gembalanya ke tahap berikutnya, ukuran kawanannya juga akan meningkat. Begitu dia memperoleh bentuk kedua dari kelas pekerjaan gembala, jumlah kawanannya akan meningkat menjadi 200. Saat ini, kawanannya hanya terdiri dari 14 individu, yaitu Ella dan kambing-kambing yang dibesarkannya di Lon. Dia tidak cukup sombong untuk berpikir bahwa dia bisa meyakinkan penguasa hutan untuk menjadi bagian dari kawanannya. Yang paling bisa dia lakukan adalah membeli waktu untuk membiarkan anak-anak lain mencapai bendera saat dia bertarung melawan binatang iblis di depannya. Maaf, aku tidak enak, kata William. Akan lebih baik jika kamu mencari mangsa yang lebih besar dan lebih kuat. Lebih besar tidak selalu lebih baik, jawab Psoglaf. Daripada memakan binatang buas, aku lebih suka memakan manusia, tahu. Terutama yang muda, pemberani, yang berani memasuki wilayahku. Kebetulan sekali, saya berencana meninggalkan wilayah Anda, Yang Mulia. Anda baik sekali, tetapi apakah Anda pikir saya akan mengizinkannya? Akan lebih baik jika kita selesaikan ini dengan damai, Yang Mulia, kata William. Saya hanya seorang peserta ujian yang mencoba mendaftar di Akademi Kerajaan. Kebetulan saja area ujian itu berada di wilayah Anda. Tidak ada anak-anak yang datang ke sini yang menyadari bahwa kami telah memasuki wilayah Anda. Anda pandai berkata-kata, gembala kecil, Psoglaf menepuk tangannya. Namun, apakah Anda benar-benar percaya bahwa ujian Anda di wilayah saya adalah suatu kebetulan? Tidak, tentu saja tidak. Agar Akademi Kerajaan dapat hidup berdampingan dengan kita secara damai, mereka harus mempersembahkan sejumlah kurban setiap tahun. Dan, domba-domba kecil ini adalah kurban yang tepat. William menyipitkan matanya. Dia setengah ragu apakah Psoglaf mengatakan yang sebenarnya atau tidak, tetapi faktanya tetap bahwa penguasa hutan memang serius dalam menyerang pendekar pedang ajaib beberapa waktu lalu. Dia telah mengamati percakapan mereka dari kejauhan, sambil menunggu kesempatan yang tepat untuk menyerang. Sayangnya, binatang iblis itu bukanlah lawan yang mudah dibandingkan dengan serigala hutan yang telah ia lawan sebelumnya. Apakah ini berarti negosiasi telah gagal? Tanya William. Bagaimana menurutmu? Psoglaf bertanya balik dengan senyum nakal. William tidak menjawab. Sebaliknya, ia melepaskan anak panahnya karena ia tahu bahwa binatang iblis itu tidak akan mundur. Psoglaf mencibir sambil menghindar ke samping. Serangan sederhana seperti itu tidak mungkin mengenainya. Namun, dari sudut matanya, binatang iblis itu melihat bayangan putih yang mendekatinya. Psoglaf meraung sambil mengangkat lengannya. Ella telah berputar di belakang binatang iblis itu dan melepaskan serangan cepatnya menggunakan tembakan William sebagai pengalih perhatian. Binatang iblis itu mencengkeram tanduk melengkung ibex perang dan meluncur di tanah. Ella mungkin tidak dalam kekuatan penuh karena ia tidak memiliki buff milik William, tetapi faktanya tetap bahwa ia adalah binatang yang kuat. Psoglaf berhasil meraih pijakan yang kuat saat menghentikan serangan Ella. Namun, ia mendengar suara siulan angin di belakangnya dan segera melepaskan tanduk kambing itu, sambil melompat ke samping. Anak panah itu melewati sisi makhluk iblis dan Ella tanpa mengenai salah satu dari mereka. Ella memanfaatkan kesempatan ini untuk menggunakan serangan liarnya dan menyerang Psoglaf yang masih berada di udara. Perisai kegelapan,
Soglaf membungkus dirinya dalam perisai kegelapan saat ia menyaksikan tanduk agung Ella menabrak pertahanannya. Perisai itu menahan benturan. Soglaf menggunakan momentum serangan itu untuk melompat mundur dan menjauh dari Ella. Pasangan ibu dan anak itu tidak menghentikan serangan mereka, karena mereka tahu bahwa binatang iblis itu tidak lagi menggunakan kekuatan penuhnya untuk melawan mereka. Mereka setidaknya ingin melukainya sebelum memutuskan untuk menyerang dengan serius. Anak panah baja memantul tanpa membahayakan dari perisai kegelapan saat Soglaf mengatur napasnya. Serangan mendadak itu hampir membuatnya kewalahan. Bagus, bagus sekali. Soglaf melotot ke arah William dengan matanya. Kau telah menarik perhatianku, gembala kecil. Sekarang, saatnya bagiku untuk menyerang dengan serius. Mama, teriak William sambil melompat dari pohon. Meyeh, William mendarat dengan sempurna di punggung Ella dan keduanya melesat keluar dari tempat terbuka itu. Mereka tidak berniat melawan penguasa hutan. Mereka hanya ingin memberi waktu bagi anak-anak untuk mencapai tujuan mereka. Soglaf menatap gembala yang menjauh itu dan mencibir. Kau ingin bermain kejar-kejaran? Soglaf menyeringai. Bermain kejar-kejaran adalah keahlianku. Soglaf mengejar William seperti anak panah yang terlepas dari busurnya. Makhluk itu langsung memperkecil jarak hingga setengahnya dalam rentang beberapa detik. Lebih cepat dari yang kita duga, Mama, kata William sambil menoleh ke belakangnya. Makhluk iblis yang menggeram itu memperpendek jarak dengan cepat. Namun, William dan Ella tampaknya tidak terlalu khawatir. Dalam skenario terburuk, aku akan memanggil Stormcaller. Namun, beberapa sosok tersembunyi yang diperingatkan Mama Ella mungkin berasal dari akademi, pikir William. Aku tidak boleh membiarkan mereka mengetahui bahwa aku mampu memanipulasi sihir petir. James telah memperingatkannya sebelumnya bahwa siapapun yang ahli dalam sihir petir akan diperlakukan seperti VIP. Namun, ini hanya di permukaan. Mata-mata ras iblis telah mengintegrasikan diri mereka ke dalam wilayah manusia. Begitu kabar tentang keberadaan William tersebar, bawahan kuat Raja Iblis akan memburunya. Tentu saja, ini tidak terbatas pada ras iblis saja. Ada juga manusia dan ras lain yang mendambakan sihir petir. Jika William jatuh ke tangan mereka, mereka mungkin akan memperbudaknya dan membuatnya melakukan hal-hal buruk, terlepas dari keinginannya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Tahan dulu, sobat, Grant meletakkan tangannya di bahu Andi. Menurutmu apa yang sedang kau lakukan? Aku tidak akan membiarkan bajingan itu membunuh anak itu, kata Andi dengan tenang sambil melesakkan anak panah ke busurnya. Ini tidak akan berhasil. Layla menggelengkan kepalanya. Kita punya perjanjian dengan berbagai penguasa hutan. Jika kita melanggar bagian kita dari perjanjian itu, mereka tidak akan pernah mempercayai akademi lagi. Kau dan klanmu tidak akan sanggup menghadapi konsekuensi seperti itu. Andi menggertakkan giginya karena frustrasi. Ia benar-benar menyukai William dan, jika memungkinkan, ia tidak ingin bocah itu mati di tangan Soglaf yang sadis. Namun, Layla benar. Ada kontrak antara penguasa hutan dan akademi kerajaan. Jika salah satu pihak melanggar perjanjian, akibatnya akan mengerikan. Tenang saja, kita masih bisa melakukan sesuatu tentang hal itu. Grant tahu apa yang dirasakan temannya. Paling-paling, kita bisa memburu binatang buas tingkat tinggi dan menawarkannya sebagai ganti nyawa bocah itu. Andi hendak menganggukkan kepalanya dengan enggan ketika ia menyadari sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Grant dan Layla juga melihat perubahan itu dan itu membuat mereka menatap William dengan tidak percaya. William telah melepaskan busurnya dan sekarang memegang tongkat kayu di tangannya. Ella tiba-tiba berbalik dan menyerang binatang iblis yang datang. Mama Ella, gunakan rampage. Perintah William. Ukuran tanduk Ella menjadi 2 kali lipat yang membuatnya tampak lebih mengesankan. Perubahan mendadak dalam pola gerakan musuhnya mengejutkan Soglaf. Ia tidak punya pilihan selain mengaktifkan perisai kegelapannya tanpa menunda. Setelah tanduk dan perisai itu bertabrakan, suara cermin yang pecah menjadi 100 bagian bergema di seluruh hutan. Tanduk Ella telah merobek pertahanan Soglaf dan hendak menghantam dadanya. Makhluk iblis itu hanya punya cukup waktu untuk menyilangkan lengannya di dada untuk melindungi dirinya dari tanduk kambing yang sekeras mitril. Sebuah tepukan keras terdengar saat Soglaf terlempar oleh serangan terkuat Ella. William kemudian menurunkan tubuhnya di punggung Ella dan memerintahkannya untuk menggunakan serangan cepat untuk menutup jarak. Karena mereka tidak dapat berlari lebih cepat dari binatang iblis itu, mereka memutuskan untuk melawannya saja. Ella dan William masih memiliki kartu as di lengan baju mereka,
jadi mereka tidak takut akan konfrontasi. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini mengejutkan para penguji. Mereka semua menyaksikan dengan napas tertahan ketika bocah lelaki itu, yang menunggangi punggung kambing, bertarung melawan penguasa hutan secara langsung. Kau. Xoglaf meraung saat ia mencoba menggerakkan tubuhnya, tetapi sia-sia. Skill milik Ella, Rampage, sempat memberikan kelumpuhan sementara saat ia mengenai targetnya dengan serangannya. Makhluk iblis itu hanya bisa mengumpat dalam hati saat tanduk kambing itu bertabrakan dengan lengannya untuk kedua kalinya. Terdengar suara retakan yang menggelegar dan Xoglaf merasakan sakit yang luar biasa di lengan kirinya. Rasa sakit itu mematahkan efek kelumpuhan di tubuhnya dan ia mampu menggunakan kekuatan kegelapannya untuk menangkis serangan kedua dari War Ibex yang hendak membunuhnya. Kita hampir berhasil menangkapnya, William mendesah saat Ella berhasil berdiri tegak. Matanya terfokus pada makhluk iblis di depannya yang tidak lagi bertingkah seperti seorang pria sejati. Mata tunggal Xoglaf melotot ke arah William dengan kebencian yang amat sangat. Lengan kiri makhluk iblis itu tertekuk pada sudut yang tidak wajar dan berdarah deras. Xoglaf menggunakan lengan kanannya untuk memperbaiki lengannya yang terkilir dengan paksa. Dia kemudian menggunakan sihir hitamnya untuk menghentikan pendarahan. William tahu bahwa penguasa hutan itu hanya melakukan pertolongan pertama darurat pada lengannya yang patah. Sihir hitam berbeda dari sihir cahaya dan kehidupan yang memiliki kekuatan untuk menyembuhkan luka. Sihir hitam, di sisi lain, menghususkan diri dalam memberikan kutukan dan energi gelap pada musuh. Tentu saja, seperti bentuk sihir lainnya, sihir itu juga dapat digunakan sebagai solusi sementara untuk mencegah luka bertambah parah. Selamat. Kau berhasil membuatku marah. Xoglaf meraung. Raungannya mengirimkan gelombang kejut ke seluruh hutan. Binatang roh dan burung mulai melarikan diri ke arah yang berlawanan agar tidak ikut terkena serangan balik Xoglaf yang bertenaga penuh. Sama-sama gelombang, goda William. Jangan khawatir, itu bukan cedera pertama dan terakhir yang akan kau terima, Yang Mulia. Jika itu pertarungan yang kau inginkan, maka itu pertarungan yang akan kau dapatkan. Meyeh. Ella mengembik sambil mengangkat kepalanya untuk menantang. Dasar gembala muda yang naif, Xoglaf mencibir. Akan kuajarkan padamu kekuatan sejati sihir hitam. William ingin membalas bahwa Xoglaf tidak perlu mengajarinya apapun. Gurunya, Selin, telah mengajarinya banyak hal sambil menyiksanya dengan kutukan dan racun gelap setiap hari. Tentu saja, dia tidak bermaksud mengatakan ini. Menggunakan kartu as dalam pertempuran hidup dan mati dapat mengubah gelombang kemenangan. Xoglaf mengangkat lengan kanannya yang dominan dan menembakkan rentetan sinar gelap ke arah William dan Ella. Kambing Angorian itu dengan gesit menghindar ke samping saat mulai menyerang Xoglaf untuk memperpendek jarak. Setelah bentrokan yang hebat itu, Xoglaf tidak berani meremehkan War Ibex lagi. Ia menggunakan kelincahannya untuk melompat ke dahan-dahan pohon sambil melemparkan benda-benda gelap ke arah gembala muda dan kambingnya. William dan Ella berlari mengelilingi tanah lapang sambil menghindari serangan jarak jauh makhluk iblis itu. Sayang sekali aku tidak bisa menggunakan sihirku, pikir William sambil mencondongkan kepalanya ke samping untuk menghindari bola energi Xoglaf. Jika aku bisa menggunakannya, aku akan mendirikan tembok es dan bertarung dalam pertempuran yang melelahkan. Doppelganger. Xoglaf menggunakan jurus spesialnya dan membelah tubuhnya menjadi dua. Karena kehilangan salah satu lengannya, ia tidak dapat secara efektif menembakkan rentetan sihir hitam ke William dan Ella. Untuk mengatasi kelemahan ini, ia terpaksa menggunakan kartu trufnya. Saat sihir hitam yang menghujani mereka berlipat ganda, William memutuskan bahwa tinggal di tanah lapang itu tidak menguntungkan bagi mereka. Mama, ke hutan. Meyeh. Ella menggunakan kelincahannya untuk dengan cekatan menggunakan pepohonan untuk memblokir serangan Xoglaf. Jurus ini cukup efektif karena Xoglaf terpaksa menghentikan rentetan serangannya dan mengejar mereka. Para penguji yang telah mengawasi anak-anak lain tertarik pada fluktuasi hebat yang terjadi di dalam hutan dan mulai menyelidiki juga. Sebagian besar anak-anak telah tiba di tempat tujuan mereka. Chandler ada di antara mereka dan dia cukup bersyukur bahwa dia berhasil lolos dari kejaran binatang iblis itu hidup-hidup. Sementara itu, orang yang membantu anak-anak melarikan diri sedang mengalami pertempuran yang sulit dengan salah satu penguasa hutan. Xoglaf sangat akrab dengan hutan dan memanfaatkannya untuk keuntungannya. Makhluk iblis itu bersama dengan doppelgangernya mengincar serangan penjepit saat mereka berputar di sekitar kambing yang mundur.
William dan Ella telah berulang kali mencoba berlari menuju bendera yang berkibar di kejauhan, tetapi Psoglaf yang marah tidak memberi mereka kesempatan itu. Setiap kali Ella mencoba menerobos, Doppelganger dan Psoglaf akan menghujani mereka dengan serangan sihir gelap yang kuat. Hal ini menyebabkan Ella menghentikan usahanya saat dia dengan putus asa menghindari setiap serangan yang datang dari pepohonan di atas mereka. William tahu bahwa situasinya kritis sehingga dia memutuskan untuk menggunakan salah satu kartu trufnya dalam pertempuran. Sistem, ganti subkelasku ke Kavalier. Kurang dari pergantian subkelas selesai. Lebih besar dari, kurang dari tuan rumah, semoga keberuntungan berpihak padamu. Lebih besar dari, terima kasih, tetapi aku butuh bantuanmu lagi, sistem. Kurang dari apa yang bisa aku bantu. Lebih besar dari, aku ingin kau. William mendesak Ella untuk berbalik saat dia menghindari selusin peluru hitam yang ditembakkan ke sisi kanannya. Mama, gunakan rampage lagi. Perintah William. Meyeh. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari rampage 10/10 lebih besar dari 100 poin mana. Keluarkan semua potensimu dan lakukan amukan penuh. Menggandakan ukuran tanduk pengguna untuk menimbulkan kerusakan besar pada musuh. Kerusakan yang diberikan setara dengan statistik kekuatan X15. Memberikan kerusakan ganda terhadap makhluk yang termasuk dalam kategori kawanan. Memiliki peluang tinggi untuk menyebabkan status pendarahan pada musuh. Memiliki peluang untuk melumpuhkan musuh. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Ukuran tanduk Ella menjadi 2 kali lipat, yang hampir membuat Psoglaf bergidik. Dia masih ingat betapa dekatnya dia dengan kematian setelah menerima serangan penuh kekuatan dari War Ibex. Duel X, teriak William dan hal yang tidak dapat dipercaya terjadi. Psoglaf, yang berdiri di atas pohon, merasakan tubuhnya bergerak tanpa sadar. Dia hanya punya waktu sejenak untuk menyadari bahwa bocah itu telah menggunakan semacam keterampilan mengejek yang kuat untuk memaksanya bertukar pukulan dalam pertempuran jarak dekat. Sialan. Psoglaf mengumpat keras saat dia membentuk pedang. Bajingan dengan sihir gelapnya. Keterampilan, Duel X, milik William adalah spesialisasi dari kelas pekerjaan Kavalier. Begitu William mengidentifikasi target dalam radius 50 meter di sekitarnya, target itu akan dipaksa untuk bertukar satu pukulan dengannya. Efek duel akan segera hilang begitu serangan tunggal dilakukan. William dapat menggunakan skill tersebut 3 kali sehari dan bagian terbaik dari skill ini adalah tidak memerlukan mana untuk mengaktifkannya. Menemukan tubuh asli Psoglaf sulit karena doppelgangernya adalah replika yang sempurna. Namun, William memiliki sistemnya. Sistem itu mampu membedakan mana yang asli di antara keduanya. Dengan bantuannya, bocah berambut merah itu dapat memaksa Psoglaf untuk bertukar pukulan dengan mereka selama masih dalam jangkauan duel. Sebuah tepukan keras, diikuti oleh gelombang kejut, meledak di dalam hutan. Kuhak, Psoglaf menyemburkan seteguk darah saat menggunakan cambuk hitam untuk meraih cabang pohon untuk menarik dirinya ke atas. William dan Ella terdorong mundur oleh hantaman pedang bajingan yang terbuat dari energi gelap murni. Namun, keduanya tidak terluka karena tanduk Ella menahan pukulan itu. Pedang hitam itu hancur saat terkena hantaman, tetapi berhasil menangkis tanduk Ella agar tidak mendaratkan pukulan yang fatal. Meski begitu, Ella masih bisa melubangi bahu makhluk iblis itu karena benar-benar lengah oleh duel paksa William. William memanggil busurnya sambil melepaskan beberapa tembakan ke makhluk iblis yang terluka parah akibat pertarungan mereka. "Terkutuklah kau bocah manusia," teriak Psoglaf dengan marah. "Aku akan membunuhmu dan memakan dagingmu. Aku akan meminum darahmu dan menjadikan tengkorakmu sebagai cangkir anggur pribadiku." William tidak menjawab karena dia menunggu cooldown Duel X selesai. Meskipun tidak membutuhkan mana, dia hanya bisa menggunakannya sekali setiap 5 menit. Para penguji yang telah tiba di tempat kejadian tercengang dengan pertukaran yang mereka saksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Selain Grant, Andy, dan Layla, ada 9 penguji lain yang mengawasi anak-anak dengan ketat. Semua anak telah berhasil tiba di bendera, kecuali satu, dan orang itu tidak lain adalah William. Doppelganger Psoglaf memulai serangan diam-diam dan menebas William dengan Bastard Sword yang terbuat dari sihir hitam. William hendak memblokir serangan itu ketika dia merasakan niat membunuh lain di atasnya. Kedua makhluk iblis itu telah memutuskan untuk bertarung habis-habisan dan bertarung dalam jarak dekat. Serangan mereka yang tepat waktu membuat Ella dan William sulit untuk menghindarinya.
William meraung dan menggunakan tongkatnya untuk memblokir serangan yang datang dari atas sambil mencondongkan tubuh ke samping. Bastard Sword milik Soglaf diblokir dengan sempurna karena Paris Skill diaktifkan pada saat yang genting. Namun, serangan doppelganger itu menyerempet sisi tubuh William. Ella segera menggunakan Mega Kick untuk melenyapkan musuh di belakangnya, tetapi musuh berhasil menangkisnya dengan pedang bajingannya. Meski begitu, tendangan itu tetap membuat doppelganger itu menghantam pepohonan karena tendangan Ella adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Soglaf segera menggunakan cambuk hitam lainnya untuk lolos dari tanduk pembunuh Ella saat dia melindungi bayinya dari serangan lebih lanjut. Sisi pakaian William sudah berlumuran darah saat darahnya menyembur keluar dari lukanya. Meskipun pedang bajingan itu hanya menyerempetnya, itu masih meninggalkan luka sedalam 1 cm yang memanjang di sepanjang sisi tubuhnya. Jangan khawatir, Mama. Aku baik-baik saja, kata William dengan gigi terkatup sambil menekan tangannya ke samping untuk menekan lukanya. Dia hendak mengambil ramuan dari cincin penyimpanannya untuk membantu menutup lukanya ketika dia merasakan serangan niat membunuh lagi dari sisi kiri dan kanannya. Jelas, Soglaf sangat ahli dalam melawan manusia. Dia tahu bahwa manusia sering membawa ramuan penyembuh. Makhluk iblis itu tidak berniat membiarkan William mengobati lukanya dan terus menyerang. Ella mengembik dengan marah saat menyerang makhluk iblis di depannya. William mencengkeram tongkat kayu di tangannya dengan kuat, sambil menekan lukanya. Dia tidak boleh kehilangan konsentrasi saat ini. Satu kesalahan dan semuanya akan berakhir bagi mereka. Skill Union of Man and Beast dari Cavalier Job Class memungkinkan William untuk tetap duduk di punggung Ella meskipun dia tidak menggunakan tali kekang atau memegangi tubuhnya. Ini memberinya kebebasan untuk menggunakan kedua tangannya untuk bertarung sambil menunggangi punggungnya. Ella beradu dengan doppelganger itu dan melemparkannya ke udara. Di sisi lain, Soglaf menggunakan cambuk kegelapan untuk melilit tubuh William. Kemudian, ia mencoba menarik William dari punggung Ella, tetapi keterampilan kelas Cavalier mencegah makhluk iblis itu turun dari tunggangannya. Satu-satunya saat keterampilan ini akan rusak adalah ketika penunggang atau tunggangannya mati. Selama keduanya menarik napas, tidak ada yang bisa memisahkan mereka. Karena rencananya tidak berhasil, makhluk iblis itu melompat ke pohon dan menggunakan cabang pohon untuk mengangkat tubuh William dengan paksa. Ah! Teriak William saat ia merasakan tubuhnya diregangkan hingga batas maksimal. Luka di sisinya memburuk dan darah sekali lagi membasahi pakaiannya. Mendengar bayinya menangis kesakitan, Ella membuka mulutnya dan menggunakan satu-satunya keterampilan jarak jauhnya, Benevolent Burst. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari Benevolent Burst lebih besar dari menembakkan bola energi terkonsentrasi ke arah musuh. Kerusakan yang diberikan setara dengan Intelligence X3. Memberikan kerusakan ganda terhadap undead, spektre, dan makhluk tipe gelap. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Bola energi seukuran bola basket melenyapkan cabang pohon dan cambuk gelap yang mengikat tubuh William. Ella melepaskan 2 tembakan lagi. Tembakan pertama menghancurkan pohon, sementara tembakan kedua mengenai dadap Soglaf, membuatnya terbanting ke beberapa pohon sambil melolong kesakitan. William meludahkan seteguk darah setelah terbebas dari siksaannya. Rasa sakit yang membakar di tubuh bagian atasnya akan membuat anak berusia 14 tahun normal bertekuk lutut, tetapi William bukanlah anak laki-laki biasa. Dia menggertakkan giginya saat memerintahkan Ella untuk menyerang ke depan. Meyeh! Ella melancarkan serangan liarnya saat makhluk itu mencoba membunuh makhluk yang berani menyakiti William. Namun, Soglaf dan doppelgangernya sudah punya rencana. Kedua makhluk iblis itu menembakkan sinar merah dari satu mata di dahi mereka, sementara tangan mereka mengeluarkan 2 panah void. Sinar cahaya pertama mendarat di Ella yang menyebabkannya menghentikan serangannya, yang kedua mendarat di punggung William yang menyebabkan tubuh bocah itu terhuyung ke depan. Grah! Meyeh! 2 teriakan kegilaan bergema di hutan saat sinar bingung mengenai target mereka. William dan Ella memasuki kondisi mengamuk karena kutukan musuh mereka. 2 panah void juga mengenai target yang dituju. Kabut gelap keluar dari mata William saat dunianya jatuh ke dalam kegelapan. Ella, di sisi lain, mampu menahan mantra buta, tetapi itu tidak akan mengubah fakta bahwa dia masih dalam kondisi mengamuk. Ella mencoba untuk melepaskan William dari punggungnya saat mantra mengamuk itu mengalahkan akal sehatnya. Di sisi lain, bocah itu bergoyang berbahaya ke depan dan ke belakang di punggungnya,
tetapi keterampilan Union of Men and Beasts mencegahnya terlempar. Soglaf melolong marah saat ia menerjang maju untuk membunuh. Matanya telah terkunci di leher William saat ia mengangkat pedang bajingannya tinggi-tinggi di udara. Andy tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan ia melompat maju untuk membantu bocah itu. Namun, hembusan angin mendorongnya mundur saat singa bersayap menghalangi jalannya. Manusia, kita punya perjanjian, kata singa bersayap sambil mencibir. Apakah kau berencana untuk melanggarnya? Persetan dengan ibumu. Andy mengumpat keras. Singa bersayap mengabaikannya dan menatap Grant. Karena ia adalah pemimpin para penguji, singa bersayap memberinya tatapan, lakukan pekerjaanmu dengan benar atau yang lainnya. Grant tidak punya pilihan selain membuat Andy pingsan untuk mencegahnya melanggar perjanjian. Kedua belah pihak tidak ingin meningkatkan masalah dan menyaksikan bentrokan terakhir antara keduanya hampir berakhir. Ketika Soglaf hanya berjarak 10 meter dari William, tanduk Ella tiba-tiba membesar 2 kali lipat. Ibex perang mengunci mata merahnya pada makhluk iblis itu dan mengeluarkan teriakan perang yang memekakkan telinga saat makhluk itu menyerang ke depan. Sialan! Soglaf hendak menggunakan cambuk kegelapannya untuk melarikan diri ketika sebuah suara, yang dipenuhi dengan tekad, mencapai telinganya. Duel X. William, yang seharusnya berada di bawah mantra berserk dan buta, mencibir. Sebagai murid penyihir kegelapan, akan sangat memalukan jika dia membiarkan dirinya dipengaruhi oleh kutukan. Ya, mantra itu memang berpengaruh. Namun, Celine telah mengajari William cara menggunakan kutukan ini untuk keuntungannya. Itu juga cara yang sangat efektif untuk mengelabui musuh agar mengira mereka telah berhasil. Tentu saja, ini adalah pertaruhan. Namun, ini adalah pertaruhan yang telah mereka menangkan. Karena Ella memasuki kondisi mengamuk, semua statistiknya dikalikan 3. Ini adalah anugerah bagi Ella yang tidak dapat menerima buff dari William. Ella telah belajar cara memanfaatkan kekuatan yang luar biasa ini saat berada di bawah pengaruh mantra berserk. Semua yang dia lakukan sebelumnya hanyalah akting. Sekarang, Soglaf menghadapi amukan Ella. Itu adalah keahliannya yang paling kuat yang mengeluarkan semua kekuatannya dalam satu serangan. Sekarang, serangan berkekuatan penuh yang sama itu kini dikalikan 3. Itu lebih dari cukup untuk mengirim makhluk iblis itu ke alam baka. Mati, William meraung sambil mengangkat tongkatnya untuk memblokir serangan doppelganger di belakangnya. Tanduk Ella hendak menembus dadap Soglaf dan mengakhiri hidupnya ketika kehadiran yang luar biasa mencengkeram Soglaf dan melemparkannya ke samping. Sebuah tangan raksasa kemudian menekan Ella, menahan serangannya, tetapi tidak bergerak untuk menyakitinya. Mata William membelalak kaget saat dia menatap makhluk mengerikan di depannya. Tampaknya itu adalah kera raksasa dengan 2 tanduk menonjol di kepalanya. Ia juga memiliki ekor, tetapi ekor ini adalah ular yang menatap William seolah ingin menggigitnya. Apa artinya ini? Grant meraung saat dia jatuh dari langit. Kupikir kita punya kesepakatan. Makhluk itu mendengus dan melepaskan tangannya dari tanduk Ella. William menelan ludahnya saat dia menggunakan keterampilan penilaiannya untuk mengidentifikasi makhluk di depannya ini. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kera neraka jahat, makhluk dunia bawah. Tingkat ancaman, SS tinggi. Binatang milenium, tidak dapat ditambahkan kekawanan. Makhluk ini lahir dari dunia bawah dan telah mencapai peringkatnya melalui pertempuran terus-menerus. Menurut legenda, Iblis Hell AP adalah makhluk yang dapat menghancurkan gunung dengan satu pukulan. Kekuatan yang dimilikinya lebih kuat daripada lawannya, Ouroboros, kera emas. Perbedaan utama lainnya, antara keduanya adalah Iblis Hell AP berfokus pada serangan, tidak seperti Ouroboros yang serba bisa. Tanduk di kepalanya mampu menghasilkan api neraka yang kemudian dapat digunakan untuk melapisi tubuhnya dengan api, menjadikannya lawan yang sangat tangguh untuk dilawan dalam pertempuran jarak dekat. Ekornya, yang telah mendapatkan julukan ular neraka, dapat menyemburkan semburan api dan semprotan racun yang mampu membakar makhluk level A dengan satu serangan. Makhluk ini tidak memiliki kelemahan yang diketahui. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Seolah merasakan tatapan William, si kera neraka jahat melirik ke arah anak laki-laki itu yang membuat bulu kuduk William merinding. Beberapa detik kemudian, matanya bersinar seperti bara api yang hanya bertahan sebentar. Tubuh William bergoyang saat dia kehilangan kesadaran. Ella juga telah terpengaruh oleh mata kera iblis dan hendak jatuh ke samping ketika tangan raksasa itu mencegahnya jatuh sepenuhnya.
Grant bergegas keluar untuk memegang anak laki-laki yang menunggangi punggung Ibex perang, sehingga dia tidak akan tertimpa tunggangannya sendiri saat jatuh. Anehnya, setelah William dan Ella pingsan, skill Union of Man and Beast juga kehilangan efeknya. Aku menuntut penjelasan, kata Grant saat dia menyerahkan William yang tidak sadarkan diri kepada Layla. Mengapa kamu ikut campur? Kera itu dengan lembut menopang tubuh Ella saat membaringkannya miring di lantai hutan. Dia melirik William sekilas sebelum melihat ke arah pemimpin penguji. Karena kita adalah orang pertama yang melanggar perjanjian, aku secara pribadi akan memberikan kompensasi kepada anak laki-laki itu, jawab kera neraka iblis menggunakan telepati. Ia memastikan bahwa jawabannya didengar oleh semua orang, baik manusia maupun binatang. Ia adalah penguasa hutan yang sebenarnya, dan semua penguasa adalah bawahannya. Ia tidak akan membiarkan satupun dari mereka mati. Itulah tugasnya sebagai pelindung. Bahkan kepala akademi kerajaan tidak punya pilihan selain memberinya muka untuk mencegah terjadinya permusuhan besar-besaran. Masalah ini berakhir di sini. Kera neraka iblis memberi isyarat dan penguasa hutan lainnya kembali ke wilayah mereka. Ia kemudian merayup Soglaf yang terluka parah sebelum berjalan ke kedalaman hutan. Grant berdiri di sana, menggertakkan giginya saat ia melihat penguasa hutan pergi. Ia ingin mengomelinya sebentar untuk melampiaskan rasa frustrasinya, tetapi makhluk itu tidak menghiraukannya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Layla. Ujian ketiga akan segera dimulai, tetapi aku ragu anak ini akan berada dalam kondisi yang cukup untuk berpartisipasi di dalamnya. Grant merenung sejenak sebelum memberikan perintahnya. Para penguji lainnya, kembalilah ke tugas kalian dan lakukan ujian ketiga, perintah Grant. Mengenai anak ini, biarlah dekan akademi kerajaan yang memutuskan nasibnya. Yang tidak diketahui Grant dan para penguji lainnya adalah bahwa di dalam kantor dekan, dua orang pria duduk berdampingan, sambil melihat kristal pengamat di depan mereka. Keduanya telah menyaksikan pertempuran antara William dan Psoglaf. Meskipun pertempuran ini tidak berarti banyak bagi orang-orang selevel mereka, mereka tetap tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesan dengan bagaimana semuanya berakhir. Jadi, bagaimana menurutmu, Kepala Sekolah? Menurutku akan sangat memalukan bagi akademi kerajaan untuk mengecewakan seorang anak yang menarik. Tidak setiap hari seorang anak berusia 14 tahun dapat bertahan melawan salah satu penguasa hutan dan hidup untuk menceritakan kisahnya. Pria yang mengenakan pakaian sederhana itu berdiri dari tempat duduknya dan berjalan menuju pintu. Awasi dia untukku, ya. Sesuai keinginanmu, Yang Mulia. Dekan menganggukkan kepalanya sebentar, sebagai tanda terima kasih. Setelah pria itu meninggalkan ruangan, selusin penjaga muncul entah dari mana dan mengapit pria itu di kedua sisi. Pria itu terus berjalan sambil mengingat kata-kata yang diucapkan ST beberapa tahun yang lalu. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Ayah, aku pasti gagal dalam ujian jika aku tidak menerima bantuan dari seorang anak laki-laki yang kutemui dalam perjalananku menuju kuil, kata ST sambil tersenyum lembut. Namanya William von Ainsworth. Anak laki-laki macam apa dia? Tanya pria itu sambil mendengarkan penjelasan ST. Narsis, tapi baik, jawab ST. Seorang anak laki-laki yang sangat misterius yang menyelamatkan hidupku dua kali. Pertama dari Mountain Troll, kedua dari Cyclops. Kami tidak akan menerima restu dari Lady Astrid jika bukan karena pengorbanannya. Kedengarannya seperti anak laki-laki yang menarik. Pria itu terkekeh. Aku akan memikirkan hadiah yang pantas saat aku bertemu dengannya. Untuk saat ini, jaga hubunganmu dengannya, kau mengerti? Ya, ayah. Memem. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pria itu meninggalkan akademi melalui lorong rahasia yang diperuntukkan bagi orang-orang setingkatnya. Seorang pria parubaya yang mengenakan pakaian kepala pelayan membungkuk dan menyambutnya dengan senyuman saat tuannya keluar dari lorong itu. Kepala pelayan itu kemudian menuntun lelaki itu menuju kereta sederhana. Tak ada sepatah kata pun yang terucap di antara mereka karena kepala pelayan itu sudah mengerti kemana lelaki itu ingin pergi. Saat lelaki itu naik ke kereta, para pengawal yang menyertainya bubar. Mereka tidak pergi begitu saja. Sebaliknya, mereka menjaga lelaki itu dari balik bayangan. Saat lelaki itu menyandarkan kepalanya di dekat jendela kereta, ia teringat akan tekad William yang tak tergoyahkan. Ia juga melihat bagaimana bocah itu membantu anak-anak lain melewati ujian kedua, sambil menjaga kerahasiaannya.
Itu saja membuat lelaki itu mengerti bahwa William tidak mengincar pujian atau pengakuan apapun, dia hanya melakukan apa yang ingin dia lakukan lalu pergi, seakan-akan dia hanya orang asing yang lewat. Sungguh orang yang menarik, pikir lelaki itu sambil melihat pemandangan di luar kereta. Kau telah bertemu seseorang yang cukup cakap, St. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Ketika William membuka matanya, ia mendapati dirinya berada di tempat yang tidak dikenalnya. Ia tidak lagi berada di dalam hutan, melainkan berbaring di tempat tidur yang nyaman di sebuah ruangan yang beraroma mawar. Tangannya tanpa sadar bergerak ke arah pinggangnya, tempat ia menerima luka dari Psoglaf. Ia tidak lagi merasakan sakit di area itu, yang berarti lukanya telah sembuh. William menghela napas lega saat ia menyangga dirinya dari tempat tidur. Langit di luar jendela sudah gelap, menandakan bahwa malam telah tiba. Apa yang terjadi selama ujian? Apakah aku gagal? William mengerutkan kening karena ia tidak dapat mengingat apapun yang terjadi setelah ia menatap keran neraka iblis. Saat itulah William teringat sesuatu yang sangat penting. Tunggu, di mana Mama? William mengamati ruangan dan tidak melihat ibu tercintanya. Ia hendak berdiri dan menuju pintu ketika pintu itu terbuka dengan sendirinya. Kau akhirnya bangun, St. berkata sambil tersenyum. Kupikir kau akan pingsan selama beberapa hari. Tampaknya para penyembuh di Akademi Kerajaan cukup kompeten. St. Di mana Mama Ella? William menatap anak laki-laki yang dikenalnya di depannya. Kemana Akademi membawanya? Tenang saja, jawab St. sambil berjalan menuju tempat tidurnya. Ella bangun 2 jam yang lalu. Ian sedang menjaganya di kandang Akademi. Dia sudah pulih dari luka-lukanya dan, dari apa yang bisa kulihat dari tindakannya, dia sangat mengkhawatirkanmu. St. menatap anak laki-laki berambut merah yang tampaknya telah mendapatkan kembali ketenangannya. Dia merasa cukup iri karena pertanyaan pertama yang dia ajukan adalah keberadaan mama kambingnya, alih-alih menanyakan mengapa dia ada di sana. Senang mendengarnya, tolong, bawa aku kepadanya, pinta William. Mama akan terus merasa cemas jika dia tidak menemuiku sesegera mungkin. Apakah Ella yang merasa cemas, atau kamu yang merasa cemas? Aku yang merasa cemas. Hah gelombang? St. mendesah. Baiklah, ikut aku. Aku akan mengantarmu ke kandang kuda. Terima kasih, St. William tersenyum. Senyumnya begitu cerah hingga membuat jantung St. berdebar kencang. Untuk menyembunyikan rasa malunya, dia berjalan lurus menuju pintu tanpa menoleh ke belakang. William buru-buru mengikutinya dari belakang. Keduanya berjalan di lorong yang luas tanpa berbicara sepatah kata pun. 10 menit kemudian, mereka tiba di tempat tujuan. William segera merasakan kehadiran ibunya dan ibunya juga merasakan kehadirannya. Ella bangkit dari tempat dia berbaring dan berlari ke arah William. William tertawa sambil berlari dengan tangan terbuka. Anak laki-laki berambut merah itu melingkarkan lengannya di leher Ella sambil mencium sisi wajahnya. Ella membalas kasih sayang bayinya dengan menjilati sisi wajahnya juga. St. Ian, dan Ishak menyaksikan reuni yang mengharukan ini dengan senyum di wajah mereka. Ketiganya tahu bahwa William dan Ella dekat, tetapi tidak seorang pun dari mereka tahu seberapa besar William dan Ella saling peduli. 5 menit telah berlalu dan keduanya masih saling berpelukan. St. tidak punya pilihan selain berdeham untuk mendapatkan perhatian William. Kau tampak begitu riang namun kau tidak tahu apakah kau gagal dalam ujian pendaftaran atau tidak, goda St. Ah, William menoleh untuk melihat St. Apakah aku gagal? Bagaimana menurutmu? St. mengangkat alis. Kurasa kau akan memberiku jawaban jika aku berkata tolong. William menggaruk kepalanya karena malu. Yah, selamat. Kau tidak gagal, jawab St. Namun, sebelum William merasa lega, St. menambahkan kalimat lain. Tapi, kamu juga tidak lulus. William mengerutkan kening. Bagaimana mungkin aku tidak gagal, tetapi juga tidak lulus di saat yang sama? St. menatap William dengan kagum. Meskipun dia sempat mendengar tentang apa yang terjadi dari salah satu penguji, dia tetap tidak percaya bahwa William mampu berhadapan langsung dengan penguasa hutan yang ahli dalam ilmu hitam. Kasusmu agak istimewa, jadi Akademi memutuskan untuk memberimu satu kesempatan terakhir untuk lulus ujian pendaftaran, St. melanjutkan penjelasannya. Lagi pula, peserta ujian lainnya mungkin berpikir bahwa Akademi bersikap pilih kasih jika kamu lulus begitu saja. Baiklah, kurasa kamu ada benarnya. William menganggukkan kepalanya tanda setuju. Jadi, apakah kamu punya ide tentang ujian seperti apa yang akan aku ikuti?
Maaf, tapi aku tidak tahu, jawab ST. Kamu akan tahu saat pagi tiba. Aku sudah memberi tahu kepala penguji bahwa kamu sudah bangun. Dia akan menjadi orang yang menangani ujianmu. Memem, William bergumam sambil membelai leher mamanya. Apa kamu khawatir dengan ujianmu besok? Tidak juga, kamu cukup percaya diri. Ian mendengus. Menurutmu lulus ujian Royal Academy itu mudah? William melirik Ian sekilas sebelum memberinya senyum yang menyegarkan. Aku sendiri tidak percaya diri. Namun, karena mamaku bersamaku, semuanya akan baik-baik saja. Catatan penulis, bagi mereka yang tidak tahu bahasa Jepang, William berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Daijoubu, tanya Ian, apa maksudnya? Itu artinya orang banci berhidung ingusan sepertimu perlu ke dokter, William mencibir. Mungkin ada yang salah dengan otakmu. Bertentangan dengan harapan William, Ian tidak marah. Sebaliknya, ia menatapnya dengan senyum nakal yang membuat William merasa ada yang tidak beres. Aku lupa memberitahumu. Ian akan menjadi orang yang memutuskan apakah kau gagal atau tidak dalam ujianmu besok. ST menyeringai. Apa, anak laki-laki tampan yang mendekati tingkat ketampananku ini akan menjadi juri besok? William hampir menggigit lidahnya setelah memaksakan diri untuk memuji Ian. Ahem, pria yang ahli menggunakan pedang dan pena seperti itu benar-benar cocok untuk menjadi juri. Aku sudah bisa melihat semua gadis di akademi meneriakkan namanya setiap kali ia pergi ke kelasnya. Hati William mulai gatal dengan setiap kata pujian yang ia nyanyikan untuk Ian. Ketiga anak laki-laki itu menatapnya dengan geli saat William mencoba menyanjung musuh bebuyutannya. Sampai jumpa besok, Ian mengedipkan mata saat ia meninggalkan kandang kuda. Ia berusaha sekuat tenaga menahan tawa yang menggelegak di dalam dadanya. Reaksi William tak ternilai harganya. Tidak bagus, aku tidak sabar melihat reaksinya besok saat dia tahu. Ian terkekeh sambil berjalan menuju kamarnya dengan suasana hati yang baik. Dia tidak sabar melihat seperti apa ekspresi William saat pagi tiba. Saya terlalu malas makan. Suapi saya. Ya, Tuan. Bahu saya terasa kaku. Tidak masalah. Saya sangat ahli memijat bahu. William memijat bahu Ian setelah mereka sarapan. Ian memasang ekspresi puas di wajahnya, sementara ST merasa iri. Ishak berusaha sekuat tenaga menahan tawa. Jelas, saudara kembarnya memanfaatkan situasi William saat ini. Bagaimana? Tanya William sambil tersenyum menyegarkan. Tidak buruk, jawab Ian. Anda cukup terampil. Bagaimana Anda belajar memijat? Itu karena tuan saya akan meminta saya memijatnya sebelum tidur dari waktu ke waktu, jawab William. Setidaknya, sebulan sekali, dia juga akan meminta saya memijat seluruh tubuhnya. Ian menoleh untuk menatapnya dengan cemberut. Pijat seluruh tubuh. Ya, petik 2 titik. Dengan pakaiannya, apakah Anda idiot? William batuk dengan paksa untuk mencegah dirinya menyebut Ian idiot. Menjawab pertanyaan tuan, tentu saja tanpa sehelai benang pun. Akan sangat sulit untuk memijat seseorang secara menyeluruh jika mereka mengenakan sehelai kain. ST dan Ian saling berpandangan sebelum menatap tajam ke arah William. Mengapa Anda perlu memijatnya secara menyeluruh? Tanya Ian. Bukankah cukup dengan memijat bahunya? ST juga ikut menginterogasi dan melontarkan beberapa pertanyaannya sendiri. Apakah dia memaksa Anda untuk memijatnya dengan menggunakan kalung budak? Tatapan tajam mereka tertuju pada William. Seolah-olah dia adalah seekor babi yang akan disembelih jika dia tidak memberikan jawaban yang benar. Mengapa saya tidak bisa memijatnya secara menyeluruh? Tanya William dengan bingung. Dia adalah tuan saya, jadi wajar saja jika saya membuatnya bahagia. Selain itu, saya tidak dipaksa. Saya melakukannya dengan sukarela ketika saya melihat bahwa dia tampak kelelahan. Apakah Anda hanya bebal atau berpura-pura bebal? Ian mengejek. Bagaimana bisa seorang pria sepertimu memijat seluruh tubuh wanita cantik seolah-olah itu bukan apa-apa? Maksudmu itu. William menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Pertama-tama, saat aku memijat seluruh tubuh guru, dia akan menyuruhku memakai masker mata khusus. Saat memakai masker mata khusus itu, yang kulihat hanya kerangka, bukan tubuh manusia. Tapi kau tetap menyentuh tubuhnya secara langsung. ST berkata dengan nada tajam. Jangan bilang kau tidak merasakan apapun saat menyentuh tubuh wanita cantik. Soal itu, sungguh memalukan bahwa dia menghilangkan indera perabaku saat aku memijatnya. William mendesah. Meskipun aku menyentuh tubuhnya secara langsung,
aku hanya bisa merasakan bahwa aku menyentuh permukaan logam. Melihat ekspresi kehilangan William, ST dan Ian merasa sedikit lebih baik. Meski begitu, mereka masih merasa iri dengan hubungan Celine dengan William. Bagaimana kalau kau memijat seluruh tubuhku nanti? Ian tergagap. Sambil melakukannya, kau juga bisa memijat seluruh tubuh tuan mudaku. Maaf, aku tidak tertarik memijat tubuh siapapun selain tuanku, jawab William dengan cepat. Cek, cek, ST dan Ian mendecak lidah saat mendengar jawaban tegas William. Ah, tuan, bukankah sudah waktunya sidang dimulai? William tersenyum sambil menepuk bahu Ian dengan lembut. Oh, kau benar, Ian melihat jam di dinding. Ayo pergi ke tempat latihan. Instruktur Grant mungkin sudah ada di sana. William dengan senang hati mengikuti di belakang Ian saat mereka berjalan menuju tempat latihan. ST dan Isaac saling tersenyum dan menantikan reaksi William begitu dia mengetahui kebenarannya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Jadi, akhirnya kau di sini, kata Grant begitu William dan rombongannya memasuki tempat latihan. Namamu William, kan? Ya, tuan. William berdiri tegak sambil menatap pria yang mengesankan di depannya. Grant tidak sendirian, ada 11 orang lagi yang berdiri di belakangnya. Mereka semua menatap William dengan penuh minat. Baiklah, kita akan melakukan ujian, kata Grant sambil memberi isyarat agar William mendekat. Kau melihat platform batu di sana. Letakkan kedua tanganmu di atas batu bundar itu. Itu adalah alat ajaib untuk mengukur bakatmu. Dimengerti, jawab William dan berjalan menuju platform. Dia kemudian dengan patuh meletakkan kedua tangannya di atas alat ajaib itu dan menunggu dengan penuh harap. Deretan kata-kata ajaib muncul di udara saat informasi William diperlihatkan kepada semua orang di lapangan latihan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Nama, William von Ainsworth. Ras, half-elf. Usia, 14. Kekuatan sihir, tidak ada. Kekuatan spiritual, tidak ada. Kebugaran fisik, A. Potensi, A. Gambaran umum penilaian, kecakapan fisik luar biasa, tetapi tidak memiliki kekuatan sihir. Direkomendasikan untuk ditempatkan di bawah divisi kelas bela diri. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. William melihat informasi di atasnya dan mendesah. Dia tidak tahu apakah dia harus senang atau tidak karena sihirnya tidak dapat digunakan saat ini. Mengenai kekuatan roh, ini adalah pertama kalinya dia mendengarnya. Lebih baik aku bertanya kepada sistem tentang kekuatan spiritual nanti, pikir William sambil melepaskan tangannya dari batu penilaian. Aku berharap bahwa aku membuat kesalahan dalam penilaianku, tetapi hasilnya menunjukkan bahwa firasatku benar, Layla mendesah. Ia berharap William memiliki ketertarikan pada sihir, tetapi batu penilaian telah mengonfirmasi penyelidikan awalnya pada bocah berambut merah itu. Di sisi lain, Andy tersenyum lebar. Ia menatap William seolah tak sabar untuk menyeretnya ke sisinya dan secara pribadi melatihnya untuk menjadi pemanah yang kuat. Para profesor lainnya juga memiliki emosi yang campur aduk. Beberapa dari mereka mendesah, sementara beberapa lainnya tersenyum. Mereka adalah perwakilan dari kelas bela diri tahun pertama, kelas roh, dan kelas sihir dari Akademi Kerajaan. William adalah kandidat yang mereka incar setelah penampilannya yang luar biasa dalam pertempuran melawan penguasa hutan. Grant menepuk bahu William sambil tersenyum. Mulai sekarang, kalian akan menjadi siswa tahun pertama di divisi kelas bela diri. Kelas akan dimulai seminggu dari sekarang. Pastikan untuk mengisi formulir di kantor pendaftaran, sehingga kalian akan menerima seragam akademi. Penginapan kalian akan berlokasi di Asrama Solaris. Ini adalah penginapan untuk semua siswa tahun pertama kelas bela diri. Juga, apakah kau bermaksud menjadi kepala prefek Asrama Solaris? Kepala prefek, William bertanya. Apa itu? Grant menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Mustahil bagi William untuk mengetahui bagaimana hierarki bekerja di dalam Akademi Kerajaan karena ia baru saja menjadi tahun pertama. Meskipun kami menyebutnya kepala prefek, itu lebih seperti komandan semua tahun pertama yang termasuk dalam kelas bela diri, jawab Grant. Setiap tahun, persaingan untuk posisi itu sangat ketat. Menjadi komandan divisi adalah kehormatan bergengsi bagi setiap siswa di Akademi Kerajaan. Kedengarannya merepotkan. William mendesah. Bolehkah aku lewat? Tentu saja boleh. Namun, perintah kepala prefek bersifat mutlak di dalam divisi. Kau harus mematuhi mereka, suka atau tidak. Petik 2.
Sungguh menyebalkan. William tidak keberatan menerima perintah dari kepala prefek selama itu tidak merugikan dirinya sendiri. Namun, ia memiliki perasaan yang rumit tentang menerima perintah dari orang asing yang hampir tidak dikenalnya. Selamat datang di Akademi Kerajaan. Grant terkekeh sambil menepuk bahu William. Aku punya harapan besar padamu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Grant dan instruktur lainnya meninggalkan lapangan pelatihan. William merasa sangat senang karena ia telah diterima di dalam Akademi Kerajaan. Namun, ia merasa bahwa ia melupakan sesuatu yang penting. William menopang dagunya dengan jari-jarinya sambil merenungkan perasaan sekilas itu di dalam kepalanya. Pandangannya kemudian tertuju pada Estelle lalu pada Isaac, dan akhirnya pada Ian yang menatapnya dengan ekspresi puas. Ah, seru William. Ia akhirnya menyadari bahwa ia telah ditipu. Ian tertawa terbahak-bahak dan lari. Karena William telah menyadari bahwa mereka telah bekerja sama untuk menipunya, dia yakin sang gembala akan membalas karena dia diperlakukan seperti pembantu pribadi. Kau, William berteriak sambil mengejar Ian. Kau menipuku. Ya, memangnya kenapa? Ian terkekeh sambil menjaga kecepatan larinya. Aku tidak tahu kau begitu mudah tertipu. Sialan kau, jangan biarkan aku menangkapmu. Jangan khawatir, orang selambat dirimu tidak akan bisa menangkapku. ST dan Isaac memperhatikan William yang marah, yang telah berusaha keras untuk menyanjung Ian agar ia lulus ujian, terus mengejar Ian. Gembala itu sangat marah hingga wajahnya berubah merah padam. Di sisi lain, Ian berputar-putar di sekitar tempat latihan sambil tersenyum. Ia bahkan menyemprotkan beberapa semprotan air ajaib untuk mendinginkan amarah bocah berambut merah itu. Tak lama kemudian, William basah kuyup dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bocah itu akhirnya mengerti bahwa ia tidak punya kesempatan untuk menangkap penipu yang menipunya. Ini belum berakhir, William mengacungkan jari tengah kepada Ian. Tunggu saja, aku akan membalasmu 10 kali lipat. Setelah menyampaikan ancamannya, William meninggalkan ruang pelatihan sambil menggertakkan giginya. Ian memperhatikannya pergi dengan tangan disilangkan di dada. Mungkin lelucon kita kelewat batas, bisik Isaac kepada ST. Perbuatan itu sudah terlanjur dilakukan. ST mendesah. Tidak ada gunanya menangisi susu yang tumpah. Bagaimana jika William juga menyalahkan kita? Tanya Isaac. Kita bisa dianggap kaki tangan. Mata ST membelalak karena terkejut. Dia benar-benar lupa bahwa William adalah tipe orang yang menyimpan dendam setelah mengisi formulir pendaftarannya. William resmi menjadi murid di Royal Academy. Staf memberinya seragam dan kunci kamar asramanya. Tentu saja, kamar asrama di Royal Academy digunakan oleh 2 orang. Ini berarti William memiliki teman sekamar yang akan menghabiskan waktu bersamanya selama 1 tahun ajaran. Tepat setelah mendapatkan kuncinya, William mengunci diri di dalam kamarnya di asrama Solaris. ST, Ian, dan Isaac tidak dapat menemuinya karena mereka tinggal di asrama lain milik divisi sihir. ST masih khawatir William akan membencinya karena dia telah memilih untuk menjadi kaki tangan Ian dalam menipunya. Tuan muda, merasa sedih dan bahkan Ian, yang beberapa jam lalu memiliki ekspresi puas diri, menatapnya dengan cemas. Jika memang harus meminta maaf, maka aku akan meminta maaf padanya, kata Ian setelah memikirkan semuanya. Mengenal William, dia tidak akan benar-benar membenci tuan muda. Paling-paling, dia hanya akan membenciku dan memikirkan cara untuk membuatku menderita atas hal-hal yang telah kulakukan padanya. ST mendesah dan menganggukkan kepalanya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa melakukan apapun saat ini. Ia bermaksud memberi William waktu untuk menenangkan diri sebelum pergi menemuinya sehingga ia bisa memberinya permintaan maaf yang pantas. Yang tidak diketahui ST adalah bahwa William sama sekali tidak memikirkan mereka saat ini. Ia sibuk memeriksa toko dewa di dalam sistemnya dan mencari barang-barang untuk dibeli dengan poin dewa yang telah terkumpul. Bocah berambut merah itu telah menerima misi untuk menyelamatkan kelompok pedagang saat ia sedang bepergian menuju ibu kota kerajaan Helan. Tindakan kepahlawanan ini telah memberinya 500 poin dewa. Ia juga memperoleh 2 misi tersembunyi selama ujian masuk akademi. Salah satunya adalah menyelamatkan sebanyak mungkin anak-anak dan membantu mereka mencapai tujuan mereka. Poin untuk misi ini dihitung dengan jumlah korban yang dikalikan 10. Ke-50 siswa itu selamat berkat bantuan William, yang memberinya 500 poin dewa lagi. Yang memberi William kejutan yang menyenangkan adalah misi tersembunyi, kalahkan penguasa hutan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung.
Kurang dari hidden quest lebih besar dari. Kurang dari kalahkan penguasa hutan lebih besar dari. Kurang dari hadiah, 1000 poin dewa lebih besar dari. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kejutan tak terduga ini membuat William sangat senang. Dengan 2000 poin dewa di tangannya, ia segera membuka toko dewa untuk melihat barang menarik apa saja yang bisa dibelinya. Selama 4 tahun terakhir, ia telah menerima poin dewa melalui penyelesaian pelatihannya dan poin tambahan yang dianggap sistem sebagai poin dewa bonus atas kinerja William. Secara keseluruhan, ia berhasil mengumpulkan 5000 poin dewa. Saat itu, dia bercanda meminta sistem untuk memberinya rekomendasi tentang hal pertama yang perlu dia beli. Tentu saja, sistem mematuhinya dan barang yang muncul di God Shop adalah sesuatu yang tidak dapat dilewatkan William. Sistem telah merekomendasikan senjata yang harganya 50.000 poin dewa dan itu tidak lain adalah Rongo Miniat, tombak yang bersinar hingga ke ujung dunia. Itu adalah tombak suci yang menurut legenda adalah milik Raja Arthur. Namun, tombak khusus ini ditempa oleh dewa. Untuk beberapa alasan, senjata itu juga dapat menganugerahkan kelas kavalier kepada orang lain, jika kondisi yang tepat terpenuhi, dan jika William mengizinkannya. Fitur bagus lainnya dari tombak itu adalah tombak itu diresapi dengan properti suci. Setelah pertarungan dengan Cyclops, William menyadari bahwa dia sangat kekurangan senjata elemental untuk melawan jenis makhluk tertentu. Biaya awal tombak ini adalah 50.000 poin dewa. Namun, karena William menerima kupon diskon khusus dari God Shop, ia dapat membeli satu item dengan diskon 90%. William dapat mengabaikan rekomendasi sistem, tetapi setelah melihat informasi tentang Holy Lens, bocah berambut merah itu langsung membelinya. Alasannya membelinya, karena ada kelas khusus yang menyertainya dan itu tidak lain adalah kelas Kavalier. Kelas Kavalier memberinya kemampuan untuk bertarung berdampingan dengan Ella saat menungganginya. Fitur bagus lainnya dari kelas pekerjaan ini adalah tidak terlalu bergantung pada mana. Sebagian besar keterampilan di kelas Kavalier adalah keterampilan pasif, yang membuat William sangat senang. Adapun mengapa ia tidak menggunakan Rongo Miniat selama pertempuran melawan Psoglaf, itu karena banyaknya penonton yang menonton pertempuran itu. Rongo Miniat adalah senjata yang ditempa oleh dewa, akan bodoh jika memamerkannya di depan orang lain saat William dalam kondisi lemah. Sekarang setelah memiliki 2000 poin dewa, William menelusuri toko dewa untuk mencari barang apapun yang dapat dibeli dengan dana saat ini. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menyadari bahwa hanya ada sedikit barang yang dapat dibeli dengan 2000 poin dewa. Sebagian besar barang yang diinginkan William dihargai minimal 10.000 poin dewa. Pada akhirnya, William memutuskan untuk menggunakan kartu asnya untuk mendapatkan penawaran terbaik di toko dewa. Sistem, dapatkah Anda memberi saya rekomendasi tentang apa yang harus dibeli dengan dana saya saat ini? Kurang dari tentu saja, mohon tunggu sebentar sementara saya mencari barang yang mungkin Anda perlukan di toko dewa. Lebih besar dari, kurang dari pencarian selesai. Berikut adalah daftar barang yang mungkin berguna bagi tuan rumah saat ini. Lebih besar dari, kurang dari panah elemental yang ditempa oleh dewa perburuan lebih besar dari. Kurang dari panah suci lebih besar dari. Anak panah yang ditempa oleh dewa perburuan. Sangat efektif melawan makhluk tipe gelap. Sangat efektif melawan makhluk tipe jahat. Sangat efektif melawan makhluk tipe mayat hidup. 500 poin dewa per anak panah. Tambahan 100 poin dewa untuk perawatan otomatis. Tambahan 400 poin dewa untuk mantra pemulihan otomatis. Total, 1000 poin dewa. Kurang dari panah adamantium lebih besar dari. Anak panah yang ditempa oleh dewa perburuan. Memiliki daya tusuk yang kuat yang mampu menembus sisik naga. Sangat efektif melawan monster tipe naga. Sangat efektif melawan makhluk tipe konstruksi seperti golem dan gargoyle. Sangat efektif melawan makhluk tipe berbaju zirah. 500 poin dewa per anak panah. Tambahan 100 poin dewa untuk perawatan otomatis. Tambahan 400 poin dewa untuk mantra pemulihan otomatis. Total, 1000 poin dewa. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Petik 1 titik titik titik. Sistem, harus kuakui kau pandai menyedot semua poin dewaku hingga kering. Kurang dari terima kasih atas pujianmu. Tolong, tinggalkan ulasan bintang 5 setelah kamu melakukan pembelian. Terima kasih atas dukunganmu gelombang lebih besar dari. William menghela napas dan membeli 2 anak panah itu dan menambahkannya ke tabung anak panahnya. Dengan ini,
dia akan dapat meningkatkan kartu truf di gudang senjatanya. Bahkan jika dia menggunakan dua anak panah ini di depan umum, tidak ada yang akan menganggapnya aneh. Ada banyak anak panah elemen yang dijual di pasar dan William memiliki beberapa di antaranya tidak akan membuat mata orang lain menjadi hijau karena keserakahan. Satu-satunya perbedaan antara anak panah elemen yang dijual di pasar dan anak panah William adalah anak panah anak laki-laki berambut merah itu ditempa oleh dewa. Tentu saja, efisiensinya tidak dapat dibandingkan dengan yang ditempa oleh manusia. Sementara William mengagumi dua anak panahnya, ketukan lembut terdengar di pintu. Anak laki-laki berambut merah itu buru-buru mengembalikan barang-barangnya ke dalam cincin penyimpanannya dan pergi untuk menjawab pintu. Ketika William membuka pintu, dia melihat seorang anak laki-laki berambut abu-abu keperakan yang mengenakan kacamata. Dia membawa ransel kecil di punggungnya dan mengenakan pakaian mahal. Halo, apakah ini kamar 401? Anak laki-laki itu bertanya dengan suara malu-malu. Saya baru saja tiba hari ini dan kantor pendaftaran menyuruh saya pergi ke kamar ini setelah saya menyelesaikan pendaftaran. Ya, ini memang kamar 401, jawab William sambil tersenyum. Silakan masuk. Terima kasih. Anak laki-laki itu membungkuk dan memasuki kamar. Ketika William menutup pintu, dia mencium aroma samar rempah-rempah. Dia tidak banyak memikirkannya dan duduk di tempat tidurnya sambil menatap teman sekamarnya. William merasa bahwa teman sekamarnya dan dia akan cocok selama tahun pertama mereka di Royal Academy. Namaku Kenneth Sin Ashley, kata anak laki-laki. Yang lembut dengan rambut abu-abu keperakan dan mata biru itu dengan malu-malu. Namaku William, jawab William. William von Ainsworth, jangan ragu untuk memanggilku Will. William menatap teman sekamarnya yang baru dan mengacungkan jempol dalam hatinya. Dia tidak pernah menyangka teman sekamarnya akan semanis ini. Will, namamu bagus sekali, kata Kenneth sambil tersenyum. Apa kamu juga mahasiswa tahun pertama? Ya, William mengangguk. Kenapa? Apa aku terlihat tua? Kenneth menggelengkan kepalanya dengan tegas. Hanya saja, kamu membuatku merasa sangat dewasa. William menggaruk pipinya sambil menatap teman sekamarnya dengan penuh rasa setuju. Dia cukup senang karena teman sekamarnya adalah Kenneth. Hanya dengan pandangan sekilas, William dapat mengetahui bahwa anak laki-laki berambut abu-abu itu adalah seseorang yang dibesarkan sebagai bangsawan. Meski begitu, Kenneth tidak memiliki kesombongan seperti yang dimiliki kebanyakan bangsawan. Entah mengapa, William merasa ST dan Kenneth memiliki kesamaan. Mungkin karena aura atau kehadiran mereka, tetapi William tidak membenci kebersamaan mereka. Baiklah, tolong jaga aku tahun ajaran ini, Kenneth, kata William sambil mengulurkan tangan untuk berjabat tangan. Kenneth menatap tangan William sebelum perlahan mengangkat tangannya sendiri untuk menerima jabat tangan itu. Raut wajah anak laki-laki berambut abu-abu itu berubah ketika tangannya menyentuh tangan William. Tubuhnya secara naluriah tersentak ketika tangan kasar itu menyentuh tangannya sendiri. Maaf, William meminta maaf sambil dengan enggan melepaskan tangan lembut Kenneth. Apakah tanganku menyakitimu? Cukup kasar, kan? Tidak, Kenneth tergagap. Aku hanya terkejut. Tanganmu, meskipun kasar, terasa kokoh dan kuat. William terkekeh mendengar tanggapan Kenneth yang malu-malu. Ia kemudian menjelaskan kepada teman sekamarnya yang baru bahwa ia adalah seorang penggembala dan terbiasa memegang kambing serta melakukan pekerjaan kasar. Selain itu, gaya hidup William di London tidaklah mudah. Karena itu, tangannya menjadi kapalan dan telapak tangannya menjadi lebih kasar dibandingkan anak laki-laki seusianya. Ketika William bangun pagi, dia akan memotong kayu bakar lalu memasak sesuatu untuk gurunya, Celine. Setelah itu, dia akan memberi makan kambing sebelum mandi. Setelah sarapan, dia akan pergi dan bertanding melawan kakeknya atau orang lain di London untuk menjadi lebih ahli dalam seni bela diri yang telah dipelajarinya dari kelas kerjanya. Karena ada banyak orang kuat di London, William dapat meningkatkan kemahirannya dan mempelajari beberapa trik dari mereka juga. Setelah bertanding, dia akan mandi dan kembali ke rumah Celine untuk menyiapkan makan siangnya. Ketika sore tiba, dia akan menghabiskannya dengan sepupunya yang imut, Eve. Begitu malam tiba, itu akan menjadi awal dari pelatihan neraka Celine yang penuh kutukan, racun, dan lebih banyak kutukan. Seorang gembala, Kenneth menatap William dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu mengikuti ujian masuk akademi kerajaan? Tentu saja. Apakah sulit? Sedikit.
William tidak berniat memberitahu Kenneth tentang pertarungannya dengan penguasa hutan. Begitu, jawab Kenneth saat mata birunya mengamati William dari ujung kepala sampai ujung kaki. Karena dia lulus ujian masuk, dia pasti cukup cakap meskipun penampilannya seperti itu. Ditatap oleh seorang anak laki-laki yang tampak seperti malaikat membuat William merasa seperti seekor anak kucing yang menggaruk hatinya. Apakah aku setampan itu? Mengapa kau menatapku seperti itu? Ya, jawab Kenneth tanpa sadar. Kau sangat tampan. Kenneth terdiam saat wajahnya menjadi merah padam saat ia menyadari bahwa ia telah mengatakan pikirannya dengan lantang. Perubahan mendadak dalam reaksinya membuat William menyeringai. Serius, teman sekamarku terlalu imut. Pikir William, lebih baik aku tidak terlalu sering menggodanya. Aku tidak ingin dia membenciku. Keheningan canggung menyelimuti ruangan itu. Kenneth menyibukkan diri dalam menata barang-barang di tas ajaibnya. Ia meletakkan beberapa jubah di lemarinya dan bahkan mengeluarkan bantal untuk tempat tidurnya. Ia kemudian meletakkan pembakar dupa di atas meja kecil di samping tempat tidurnya. Aroma yang menenangkan memenuhi ruangan begitu Kenneth menyalakan pembakar dupa. Baunya enak, puji William. Ini mengingatkanku pada aroma gardenia. Ini adalah aroma yang dibuat dari gardenia di kota kelahiranku. Kenneth tersenyum tulus dan tulus kepada William. Aku senang kau menyukainya. William merasakan tubuhnya menjadi sangat rileks saat aromanya menyerang indranya. Sebelum ia menyadarinya, ia telah berbaring di tempat tidur dan tertidur. Meskipun ia telah beristirahat dengan cukup tadi malam, tampaknya ia masih belum sepenuhnya pulih dari perjalanan panjangnya dan pertempurannya baru-baru ini melawan Psoglaf. Kenneth menatap teman sekamarnya yang tidur dalam posisi tidur yang canggung. Sambil mendesah, ia berdiri dari tempat tidurnya dan menopang tubuh William ke posisi tidur yang tepat. Saat ia menutupinya dengan selimut, ia mendengar desahan William yang menyenangkan. Terima kasih, kata William seolah-olah ia sedang berbicara dengan seseorang dalam mimpinya. Kenneth menatap ekspresi tidurnya yang damai selama semenit penuh sebelum kembali ke tempat tidurnya sendiri untuk beristirahat. Entah mengapa, dia juga merasa ingin tidur. Saat dia berbaring di tempat tidur, menghadap teman sekamar barunya, Kenneth merasa bersyukur. Dia bersyukur bahwa teman sekamarnya bukanlah salah satu bangsawan sombong yang sangat dia benci. Tak lama kemudian, bocah berambut abu-abu keperakan itu pun tertidur. Beberapa jam kemudian, keduanya terbangun oleh bunyi bel yang menggema. William dengan mengantuk membuka matanya saat dia melihat jam ajaib yang tergantung di dinding kamar asramanya. Saat itu pukul 12 siang, dan itu juga menandakan bahwa waktu makan siang sudah dekat. William menguap sambil berdiri dari tempat tidur. Ia melakukan peregangan untuk melancarkan peredaran darah di tubuhnya dan menghilangkan rasa kantuk yang dirasakannya. Kenneth juga berdiri dari tempat tidurnya dan memperhatikan William dengan geli. Kesannya terhadap William sudah baik, tetapi melihatnya bersikap seperti ini membuatnya semakin menyukai si penggembala. Setelah William menyelesaikan latihan peregangan singkatnya, ia melirik teman sekamarnya. Apa kalian mau makan siang bersama? Tanya William. Ya, jawab Kenneth. Apa kalian tahu di mana ruang makan? Petik 2 titik titik titik. Aku tidak tahu, jawab William dengan malu. Aku juga baru saja tiba hari ini. Namun, jangan khawatir. Kita bisa bertanya-tanya saja. Aku yakin kita akan menemukannya cepat atau lambat. Kau benar juga. Kenneth mengangguk. Kedua anak laki-laki itu meninggalkan kamar mereka, tetapi mereka tidak lupa menguncinya. Meskipun mereka berada di dalam asrama Solaris, akan lebih aman untuk mengunci pintu untuk mencegah pencurian. Benar saja, tidak butuh waktu lama bagi William dan Kenneth untuk menemukan lokasi ruang makan. Ketika mereka tiba, mereka langsung melihat 6 meja panjang yang panjangnya setidaknya 14 meter. Selain itu, ada juga satu meja panjang, di panggung tinggi, diletakkan secara horizontal menghadap para siswa tempat para instruktur kelas bela diri makan bersama. Beberapa hidangan telah diletakkan di atas meja menyerupai pesta yang dimaksudkan untuk dinikmati oleh para siswa kelas bela diri tahun pertama. William dan Kenneth saling melirik sebelum memilih meja yang tidak terlalu ramai. Mereka duduk di dekat ujung, dan dengan senang hati mengisi piring mereka dengan daging, buah-buahan, dan hidangan lain yang tampak lezat. William mulai makan daging lagi, tetapi dalam jumlah yang jauh lebih sedikit. Ketika makan siang berakhir, beberapa pria dan wanita dewasa muncul dan membersihkan meja.
Salah satu instruktur telah menyebutkan bahwa ada pengumuman penting yang menunggu mereka semua setelah makan siang. Karena itu, tidak ada siswa yang meninggalkan ruang makan. Semua tatapan mereka terfokus pada seorang pria tampan dengan rambut coklat muda pendek dan mata hijau. Sebuah busur diikat di punggungnya, jadi William berasumsi bahwa dia berada di salah satu kelas lanjutan dari profesi pemanah. "Selamat siang, semuanya," kata pria itu sambil tersenyum. "Nama saya Andi dan saya adalah instruktur untuk kelas Hunter. Karena tahun ajaran baru saja akan dimulai, kalian semua harus tahu bahwa kita perlu memiliki petugas yang akan mengelola tahun-tahun pertama." Beberapa anak menganggukkan kepala tanda mengerti karena mereka telah diberi pengarahan oleh keluarga mereka tentang hal ini. Yang lain menatap Andi dengan ekspresi penuh tekad karena mereka mengincar posisi bergengsi yang akan membawa kehormatan bagi nama mereka saat mereka maju ke tahun-tahun atas di akademi. "Baiklah, maksudku adalah posisi kepala prefek untuk seluruh kelas mahasiswa baru selama tahun ajaran ini." Andi menyeringai saat matanya yang buas melirik William sebentar sebelum menatap wajah-wajah penuh harap lainnya yang sedang menatapnya. Tentu saja, posisi ini memiliki kekuatan yang cukup besar. Karena memang begitu, hanya mereka yang memiliki kekuatan yang diizinkan untuk menggunakannya, Andi menjelaskan dengan ekspresi serius. "Pertempuran habis-habisan akan diadakan di hutan ajaib 4 hari dari sekarang. Orang yang tersisa berdiri pada akhirnya akan menjadi kepala prefek dan semua orang wajib mengikuti perintahnya." "Apakah aku sudah menjelaskannya dengan jelas?" "Ya," para siswa menjawab serempak. "Bagus, semoga pria atau wanita terbaik menang." Andi mengangkat tinjunya dan semua siswa bersorak pada saat yang sama. Pertarungan berdarah untuk posisi kepala prefek akan segera dimulai, dan William masih ragu-ragu tentang apakah dia harus berpartisipasi di dalamnya atau tidak.